Tidak menyangkakan kekuatanku sudah melampaui roh pahlawan. Bagaimana mungkin bakatku adalah yang terhebat di dunia ini? Itu sebabnya kamu seperti katak dalam tempurung. Pernahkah kamu mati? Pernahkah kamu melihat Huang Quan? Tahukah kamu berapa banyak bakat yang terkubur di sini? Bakatmu ini apa artinya? Mengapa aku bisa menjadi yang terhebat di dunia ini? Mengapa kamu bisa mengalahkanku? Mengapa? Sejak usia 8 tahun aku dan ibuku menjaga gerbang Huang Quan. Pada usia 12 aku sudah bisa masuk sendiri ke Huang Quan untuk menjaga arwah setan itu yang aku katakan. Hanya kegiatan sehari-hariku di sini semuanya adalah orang-orang berbakat. Bicara mereka enak didengar, di bawah bimbingan mereka aku sudah belajar ribuan seni bela diri, ratusan ilmu Tao, dan 10 teknik istana. Mungkin kamu belum tahu, sebelumnya saat melawanmu aku hanya menggunakan 1% dari kekuatanku, sisanya semua digunakan untuk menjaga gerbang Huang Quan. Jadi dari awal, kamu tidak pernah menghargaiku. Aku sudah menduga kamu masih punya cadangan, jadi kali ini untuk berjaga-jaga. Aku sengaja menggunakan 10% dari kekuatanku, tapi hanya ini cukup untuk membunuhmu. Diam kamu, diam. Mengapa kamu lebih kuat dariku? Mengapa? Mau lari kembali ke dalam sana? Ternyata dengan mudah menekan roh lubu. Jadi kamu tidak pernah membohongiku. Aku selalu menganggap diri sendiri seorang jenius Cao Xiao. Tapi aku tidak menyangka dengan semua usahaku baru, bisa melihat ambang pintumu. Mengapa langit begitu tidak adil? Aku adalah yang terhebat di dunia ini. Mengapa? Kamu adalah bulan yang terang, kamu adalah matahari. Dan aku hanya kunang-kunang. Aku tidak terima. Aku tidak terima, kamu tahu. Kalau kamu tidak membuat masalah, aku juga tidak akan muncul. Salahkan dirimu sendiri kamu. Masuk dulu ke Huang Quan, tunggu mereka, kaki tanganmu akan menyusul. Kamu pikir bisa mengalahkanku? Sudah selesai. Aku akan membuatmu berdarah. Tidak bisa mengalahkan, jangan gila. Aku ingin kamu mati. Guan Yu. Hua Yuan. Baik-baik, ikut aku kembali ke keluarga Hua, ikuti kakakku. Aku adalah putri utama keluarga Guan, pemimpin 5 Jenderal Harimau. Kelima keluarga harimau Guan dan Liu sudah hancur. Keluarga jenderal lainnya memiliki roh leluhur yang melindungi hanya 5 harimau. Rohnya tidak ada, hanya domba yang siap disembelih. Kamu. Bunuh. Sesepuh Anda bilang saat tidak ada jalan keluar bisa menggunakan giok ini. Kesini untuk mencari perlindungan. Siapa kamu berani menyerang keluarga Hua? Keluarga Kekaisaran Han Liu Xuan. Kerajaan Han Liu, kamu adalah keturunan keluarga Liu. Benar, ini adalah gerbang Huang Quan, kalian bisa memanggilku penjaga gerbang. Gerbang Huang Quan tempat menahan roh para jenderal dari generasi ke generasi. Orang-orang hanya menganggapnya sebagai legenda, ternyata benar. Kamu percaya omong kosong ini? Dia bukan penjaga gerbang. Wanita ini aku jamin kalian pergi saja. Ingin menjaganya? Kamu harus menyerahkan nyawamu dulu. Ingin nyawaku? Kamu pantas? Tuan, biarkan aku yang menangani ini. Sudah lama aku tidak bertarung, Tuan. Ilmu tombakku sudah agak berkarat, jangan berebut. Gadis ini ada hubungan denganku, biar aku yang menangani. Tuan Jenderal Guan Yu meminta izin untuk bertempur. Leluhur Guan Sheng. Guan Sheng malah mengakui kamu sebagai tuannya? Tidak mungkin. Roh Guan Sheng sudah menghilang selama ribuan tahun, bahkan keluarga Guan tidak bisa memanggil wujud aslinya. Pertanyaan-pertanyaan itu simpan saja untuk ditanyakan ke Raja Neraka Yuncang. Jenderal di sini. Bunuh tanpa ampun. Perintah dilaksanakan. Kamu tidak boleh pergi, kamu harus ikut denganku. Wanita, jangan berpikir karena aku menyelamatkanmu, kamu bisa mengikatku.
Aku tidak bermaksud begitu, jangan salah paham. Yang kamu bunuh adalah anak kedua keluarga Hua, anjingnya keluarga Chow. Keluarga Chow ingin mencaplok 5 keluarga harimau. Kamu sebagai keturunan keluarga Liu pemimpin 5 harimau. Kalau kamu tidak membantuku, keluarga Guan akan hancur. Sudah selesai? Belum. Senior yang memberiku giok ini memaksa aku menjadi menantunya. Dia bilang anaknya ada di sini, makanya aku. Ini benar-benar giok ibuku. Giokmu ini jangan-jangan palsu. Aku bersumpah aku juga calon istrimu. Tolong bantu aku calon suamiku. Selamat Tuan Sheng mendapatkan jodoh yang baik ini, bukan intinya keluarga Hua yang kecil. Berani mengganggu keturunan 5 harimau kami mencari mati, kalau bukan karena kami berlima. Menahan huangkuan roh kami, tidak bisa melindungi keluarga, mana mungkin keluarga Hua berani bersikap sombong. Keluar. Calon istri atau apa ini belum tentu terjadi. Kamu ini Meninggalkan 99% kekuatanku untuk menahan gerbang Huangquan sehingga aku bisa pergi sebentar. berarti sekarang kamu hanya punya 1% kekuatan? Benar. Itu lebih baik kamu kembali saja. Aku takut kamu di luar sana tidak sengaja terbunuh. Roh 5 harimau ikut aku keluar. Keturunan 5 harimau kerajaan Han keluarga Guan sang dewa perang. Plakat ini diberikan oleh keluarga Liu melambangkan keaslian 5 macan. Ayo pergi. Begitu terburu-buru ingin bertemu orang tua? Ayahku adalah Raja Klan Guan. Berhati-hatilah dengan ucapanmu. Tiba-tiba saja aneh. Tunggu aku. Leluhur Guan Sheng yang terhormat, semua klan di Longzhou. Hanya keturunan 5 jenderal macan kami. Tanpa perlindungan arwah leluhur, saat ini keluarga Chao mengirim keluarga Hua untuk menantang pertarungan, memaksa keluarga Guan kami menyerah. Kami tidak punya peluang menang. Untuk menjaga martabat terakhir dari 5 jenderal macan terpaksa, kami menggunakan cara ini, semoga leluhur bisa memaafkan kami. Tidak, mohon leluhur ampuni kami. Ayah. Yuer, kenapa kamu kembali? Jangan tanyakan itu, entah si brengsek mana yang menculikku ke rumah keluarga Hua. Untung ada calon suamiku, aku berhasil kabur. Calon suami. Benar ayah, namanya Liu Xuan, dia penyelamat yang kucari. Dengan dia keturunan 5 jenderal macan akan selamat. Ada apa dengan kalian semua? Kenapa wajah kalian seperti itu? Sepertinya brengsek yang kamu maksud adalah orang dari keluargamu sendiri. Sombong sekali. Urusan keluargaku apa urusannya denganmu? Ayah, apakah apa yang dia katakan benar? Yuer, ayah juga tak berdaya. Jika kita tidak menyetujui syarat keluarga Hua, pertandingan besok pasti akan kalah saat itu. Plakat dicopot, nama kami dicoret, keluarga Guan akan merasa bersalah atas janji kepada keluarga Liu di masa lalu. Ayah, meski keluarga Guan sudah menurun, tapi apakah sampai harus menjual anak gadisnya hanya demi menyelamatkan nyawa? Guan Yu, kamu bicara seolah-olah muda. Punya kemampuan, coba lawan Hua Jun. Menyedihkan nasibmu marah karena kau. Siapa dia? Urusan keluarga Guan. Tidak butuh orang luar ikut campur. Anak siapa kamu? Keluarga Liu dari dinasti Han Liu Xuan. Apa katamu barusan, siapa kamu? Jika aku tidak salah, para keturunan 5 jenderal macan setelah melihat aku, seharusnya memanggilku dengan hormat tuan. Apa lelucon ini, keluarga Liu, telah lenyap tanpa jejak. Berapa tahun sudah? Dengan apa kamu membuktikan identitasmu? Apakah kamu punya benda wares and kill Liu? Sebenarnya ada, tapi ibuku yang tidak bisa diandalkan membawanya pergi. Jadi tetap saja, tidak ada senaknya muncul begitu saja. Bocah ingusan ini berani bicara kosong, mengaku sebagai keturunan keluarga Liu. Masih menyuruh kita mengakui, tuan, tidak masuk akal. Saya bisa membuktikan apa yang dia katakan itu benar. Saya melihatnya langsung. Dia memanggil roh Guan Sheng dan membunuh Hua Yuan. Apa? Omong kosong, roh 5 macan sudah lama hilang. Dan kita keturunan mereka bahkan tidak bisa meminjam kekuatan roh nenek moyang. Dan kamu bilang dia bisa meminjam roh nenek moyang Guan Yu. Kamu anggap kita bodoh ya? Tunggu, kamu bilang tadi Dia membunuh siapa? Hua Yuan. Sial, Hua Yuan adalah adik kandung Hua Jun. Sial Yu, kamu cepat ikut, aku bawa anak gila ini pergi ke keluarga Hua minta maaf. Mungkin
Kita masih punya harapan. Yang harus minta maaf adalah mereka. Kamu sekarang pergi ke keluarga Hua, bilang pada mereka. Suruh mereka semua datang minta maaf, kalau tidak, bersiaplah untuk mati. Kamu sudah membuat masalah untuk keluarga Guan. Kamu siapa sih? Elder Spicer. Liu Xuan ini. Nenek moyangmu melihatku pasti akan tunduk. Kamu berani memukulku. Memang kamu yang kupukul masih mengaku keturunan 5 Jenderal Macan. Hanya bisa bertahan hidup dengan menjual anak perempuan malu sekali pada Guan Sheng. Kamu pikir kita mau mengalah begitu saja, kalau bukan karena keluarga Liu dan roh 5 macan tidak ada? Kita bisa sampai begini, diperlakukan semena-mena. Setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Keluarga Guan sebagai pemimpin 5 macan, turun-temurun memegang teguh ajaran nenek moyang. Tidak peduli apapun, bersumpah untuk membela martabat keluarga Liu sekarang. Saat hidup dan mati harus ada seseorang yang maju dan berkorban. Yuer, kamu sebagai anakku harus memberi contoh. Tidak terkecuali nak, kalau kamu tidak pergi, mau suruh murid-murid biasa ini pergi. Guan Yu mengorbankanmu untuk menyelamatkan seluruh keluarga Guan, bukankah itu sepadan? Tidak, kenapa kalian tidak percaya padaku? Dengan dia ada keluarga Hua bukan apa-apa. Omong kosong, dia itu orang tanpa kekuatan darah. Dia bisa mengalahkan siapa? Guan Yu lihat kenyataan, pacar kecilmu ini tidak bisa menyelamatkan keluarga Guan. Yuer, dengarkan. Lihat, kalian semua tidak berguna, masih keturunan 5 macan. Ketika kalian memanggilku tuan, aku benar-benar merasa malu. Jangan bicara sembarangan di sini, ini urusan keluarga Guan kami. Bukan urusanmu sebagai orang luar untuk ikut campur. Liu Xuan, jangan dengarkan dia. Jika kau tidak bertindak, keluarga Guan benar-benar akan hancur. Bukan karena tidak punya kekuatan roh pahlawan makanya kalah. Maka aku akan membangkitkan roh Guan Sheng untuk menyinari keluarga Guan kalian. Bagaimana? Bualanmu saja keluarga Guan kami sudah mencoba selama 1000 tahun lebih. Tidak berhasil, kau hanya dengan mulutmu saja bisa melakukannya. Yang tidak bisa kau lakukan bukan berarti orang lain tidak bisa. Lebih baik kau diam saja. Jangan memaksaku untuk menamparmu lagi. Yun Chang, Hamba Deseni. aku akan membantumu dengan segenap tenaga. Parenta Delaksanakan. Bisakah ini berhasil? Jika kau tidak ingin dijual ke keluarga Hua, maka duduklah di sana dan fokus. Jangan banyak bicara. Tidak berguna sudah 1000 tahun. Kami sudah mencoba segala cara baru, kau sebagai orang luar datang dan bisa berhasil. Diam saja kau. Sekaranglah waktunya. Kembali. Berhasil, roh leluhur muncul, roh leluhur muncul. Roh leluhur muncul. Berhasil, lihatlah, aku sudah bilang. Puaskah kalian? Calon suamiku, terima kasih berkatmu keluarga Guan kami bisa meminjam kekuatan roh pahlawan lagi. Apa hubungannya dengan dia? Ini adalah leluhur kami yang merasakan keluarga Guan kami berada di ujung jalan. Tidak tega lalu muncul untuk melindungi. Benar-benar. Aku. Sudahlah, pergi sana. Meskipun kalian sudah mendapatkan kembali kekuatan roh pahlawan, jika tidak bisa memanggil roh asli Guan Sheng, keluarga Hua kami tetap akan menghancurkan kalian. Mereka yang menggangguku bahkan mengancam akan menyerahkan aku ke keluarga Cao. Benar, kami yang melakukannya. Lalu apa? Tidak takut untuk jujur, tuanku menikahimu hanya untuk menyiksamu lalu menyerahkanmu kepada tuanku. Keluarga Cao semua orang tahu dia paling suka wanita yang sudah menikah. Budak anjing, pulang dan beritahu Hua Jun. Guan Yu lebih baik mati daripada menikah dengannya. Ini bukan urusanmu, tuanku, bilang Hua Yuan. Meninggal karena dirimu hari ini, tidak hanya kau yang harus menikah. Semua orang di keluarga Guan harus pergi ke keluarga Hua untuk memberi penghormatan di altar Hua Yuan, bersujud dan meminta maaf. Kamu ini budak anjing, kenapa kamu begitu sombong? Aku budak memang benar, tapi
Aku budak keluarga Hua lebih tinggi dari kalian. Orang-orang tak berguna ini. Kamu berani memukulku majikanku. Adalah pemuda keluarga Hua Jun, dia adalah jenderal keluarga. Cao semuanya. Anjing-anjing, apa bedanya dia datang? Aku tetap akan memukulnya. Kamu berani meniru aku keluarga Guan. Sudah habis, tenang-tenang, pergi-pergi. Tenang. Apa yang kamu lakukan ini urusan keluarga Guan. Apa urusanmu? Bagaimana kamu mau mati bersamanya? Cukup utusan keluarga Hua sebelumnya. Perjanjian antara kita batal, silakan pulang. Pergi-pergi, kamu menjual anak perempuan untuk perdamaian. Tapi kalian bilang batal. Ya batal, orang tua kamu tidak takut pemuda keluarga kami akan membantai keluarga Guan sebelumnya. Aku buta sekarang, kekuatan jiwaku kembali. Bagaimana mungkin aku menyerah pada keluarga Hua? Bukan cuma pertandingan besok di arena kita lihat. Benar, aku tidak takut memberitahumu sekarang, keluarga Cao. Menyapu bersih keluarga Cao Huang Shang. 5 jenderal harimau sudah kalah 4, sekarang tinggal keluarga Guan. Jika keluarga Guan juga kalah 5 jenderal harimau. Tidak akan ada lagi, pikirkan baik-baik. Meskipun kalian meminjam kekuatan pahlawan, tidak bisa memanggil Guan Sheng. Apa yang kalian punya untuk melawan pemuda keluarga kami? Tuan, tampaknya ada alasan. Kami menjaga Huang Quan sampai keturunan kami merosot sampai sekarang. Tidak punya nyali pantas disebut keturunan 5 harimau ini bukan alasan mereka lemah. Mungkin mereka punya alasan lain. Ini kesempatan terakhir, terima syarat sebelumnya atau Ini adalah papan nama 4 keluarga lain. benar. Jika tidak menerima, ini akan menjadi nasib kalian. Kalau begitu bertarung meskipun harus mempertaruhkan seluruh keluarga Guan. Tidak bisa membiarkan martabat keluarga Liu kejayaan 5 harimau runtuh di tangan keluarga Guan. Martabat keluarga Liu kejayaan 5 harimau. Ayahku benar, keturunan 5 harimau tidak ada pengecut. Dia mau bertarung, ya bertarung. Bertarung. Baik, hanya dengan kalian berapa orang? Telur busuk dan ubi busuk berani melawan keluarga Hua. Tidak takut anak muda kami akan membantai keluarga Guan. Saya sudah lama menahanmu, apa yang kamu lakukan perang antar negara? Tidak membunuh utusan-utusan apa? Bagus dibunuh. Ini baru terlihat. Pulang beritahu Hua Jun pertandingan. Keluarga Guan menerima besok di arena hidup mati. Tunggu saja, kalian semua pasti mati pergi. Sekelompok orang bodoh sekarang tidak ada lagi ruang untuk berunding besok. Bagaimana? Shanghai, besok pertandingan. Jika keluarga Guan kalah, kamu adalah penjahat keluarga Guan. Perbedaan di keluargamu cukup besar. Patriark besar juga untuk kelangsungan keluarga Guan. Tidak ada yang salah. Bukankah Anda sudah bilang keluarga Liu sudah tiada memegang nama kosong ini? Apa artinya? Wasiat leluhur 5 macan keturunan Han yang sah tidak boleh diganggu, ini adalah janji keluarga Guan kepada keluarga Liu. Tidak peduli 1000 tahun, 10.000 tahun, keluarga Guan akan memegang teguh. Urusanmu dengan Xiao Yu saya tidak akan campur, tapi Guan Yu adalah putri keluarga Guan, besok harus menjadi contoh. Kamu pergi saja lebih awal. Maaf, ini semua salahku. Saya tidak mengerti apakah keluarga Hua ini sangat menakutkan, bukankah hanya anjing keluarga Cao?
Kamu tidak tahu betapa menakutkannya keluarga Chao sekarang di Longzhou saat ini. Keluarga Chao berkuasa, anak muda Chao Xiao berbakat luar biasa. Didampingi oleh 3 pahlawan Hua Xiong Sucu Dian Wei. Dijuluki yang terkuat di dunia, keluarga Hua yang bersekutu dengan Chao Xiao menjadi sombong, merampas dan membunuh di mana-mana, menunjukkan kekuatannya yang besar. Keluarga Guan dibandingkan dengan mereka seperti semut. Cao Xiao, kamu jahat, jika bukan karena keluargamu. Kamu akan memusnahkan seluruh keluarga. Apakah kamu masih manusia berisik? Lebih baik potong dia menjadi potongan kecil dan beri makan anjing. Sedangkan keluarganya, semua pria dibunuh. Wanita masukkan ke menara burung tembaga. Menggunakan kekuatan untuk menindas yang lemah merugikan rakyat begitu kejam dan tidak bermoral. Kamu suatu hari akan mendapat balasan. Saya mendapat balasan, maka saya harus masuk neraka 18 tingkat Huangquan di dunia ini. Pada dasarnya yang kuat memangsa yang lemah. Apa yang saya katakan benar bukan? Kamu jahat, Tuan. Keluarga Hua meminta bertemu, persilakan. Menghadap Tuan, saya datang untuk urusan keluarga Guan 5 macan. Urusanmu saya sudah dengar, itu keluarga Guan yang mencari masalah sendiri. Di pertandingan besok kamu tidak perlu menahan diri. Ini adalah roh leluhur Hua Xiong hari ini, aku meminjammu untuk sementara. Tapi aku punya satu syarat. Aku ingin 5 jenderal harimau tunduk padaku. Warisan Liu Shu akan terputus di generasiku. Perintah dilaksanakan. Sekelompok pecundang bisa saja berlagak. Itu dia. Benar, dia adalah tuan muda keluarga Hua Jun. Ambil tanda hidup dan mati. Ini mau apa lagi? Aturan pertandingan, 2 keluarga masing-masing mengirim 5 bintang untuk bertarung di atas panggung. Untuk adil, selain aku dan Guan Sui, murid yang terpilih, harus naik ke panggung. Aku yang akan maju. Kalau begitu kita akan mengundi. Guan Jiu rela mati untuk keluarga Guan. Guan Dou rela mati untuk keluarga Guan. Yang terakhir, Liu Xuan. Aku. Siapa yang melakukan ini? Aku, ayah. Liu Xuan adalah calon suamiku, dia juga setengah keluarga Guan kan. Berisik sudah, dia juga tidak penting. Oh ya, kamu tidak perlu bertarung, tapi jangan merepotkan yang lain. Berapa lama lagi kalian mau mengulur waktu? Apa takut bertarung? Ayo calon suamiku. Keluarga Hua, siapa yang akan bertarung? Tentu saja kakekmu ini. Tidak benar kok, cuma dia sendiri. Sederhana saja, karena untuk menghancurkan keluarga Guan. Aku sendiri sudah cukup beraninya kamu. Mengapa begitu sombong? Nanti, kalian akan tahu. Sekelompok semut berani membunuh utusan keluarga Hua hari ini. Pasti akan membantai semua anjing keluarga Guan untuk persembahan. Untuk menghibur semua orang. Aku yang akan maju. Tidak perlu repot, aku sedang buru-buru. Apa maksudmu? Yaitu kalian berlima. Majulah bersama kalian berlima. Serang bersama. Sombong. Keluarga Guan telah mendapatkan kembali kekuatan roh pahlawan. Kau pikir kami masih bisa diinjak-injak? Ribut sudah belum juga kalau berani serang bersama. Lihat bagaimana aku menghancurkan kalian. Mencari mati. Kenapa masih ada yang duduk? Hei, kamu ngapain maju? Aku mau maju. Apa orang tidak berguna seperti itu tidak perlu aku turun tangan. Orang yang tidak berguna sepertinya, kamu takut tidak berani naik. Benar-benar pengecut. Guanyu ini orang yang kamu andalkan. Benar-benar pengecut. Sudahlah, dia tidak penting. Mohon kekuatan leluhur. Ya. Sudah selesai bicara? Aku akan bertindak. Ayo bertarung. Tubuh roh Guan Sheng memang kuat, tapi sayangnya. Kepala keluarga, apa yang harus kita lakukan? Dia bisa memanggil wujud asli roh Hua Xiong, tidak mungkin.
Kenapa aura ini begitu lemah? Bukankah roh Hua Xiong mengakui Cao Xiao sebagai tuannya? Kenapa bisa digunakan oleh Hua Jun? Ini benar-benar serangan dimensi rendah menggunakan wujud asli roh leluhurku. Untuk melawan kalian yang hanya bisa menggunakan kekuatan roh, bagaimana aku bisa kalah? Jangan panik. Kalian semua bertarung bersama belum tentu, tidak ada kesempatan menang. Bunuh. Kalah. Kamu cepat diam pengecut yang takut mati, tidak berani bertarung sendiri. Di sini hanya banyak bicara, mohon leluhur bertindak. Non, ini tidak mungkin. Kunang-kunang berani bersaing dengan bulan pemimpin 5 jenderal harimau, tapi hanya sekelompok orang lucu tidak berguna. Tidak tahan satu pukulan. Belum selesai. Si cantik masih keras kepala. Hanya anjing peliharaan keluarga Cao, apa hakmu? Menghina keturunan 5 harimau. 5 harimau? Menurutku anjing. Menjadi anjing tidak ada salahnya, sekarang tetap saja aku pukul seperti anjing. Kamu pikir ini masih zaman keluarga Liu berkuasa? Orang yang tahu situasi adalah pahlawan 5 harimau tidak menyerah. Hanya ada kematian. Diam 5 harimau, pesan leluhur. Tidak boleh dilanggar, keturunan 5 harimau tidak punya nyali. Kematian bukan apa-apa, keturunan 5 harimau. Bersumpah setia keluarga Liu dari Han. Keturunan 5 harimau bersumpah setia. Keluarga Liu dari Han. Tidak menyangka keluarga Guan demi janji kepada keluarga Liu dulu. Bisa sampai sejauh ini, ternyata keluarga Guan juga punya orang yang setia. Cari mati. Non tidak tahu diri kepala keluarga. Kalau terus begini Nona akan tewas, menyerahlah. Kepala keluarga menyerahlah, mundur. Tidak menyerah demi 5 harimau, demi keluarga Guan. Semua orang bisa mati termasuk anak perempuanku. Anak mengerti keluarga Guan. Murid generasi ke-872. Guan Yu bersedia mati untuk keluarga Guan. Mati. Kamu sudah melakukan yang terbaik, sekarang serahkan padaku. Aku tahu kamu tidak akan tinggal diam. Sudahlah. Siapa kamu? Nama belakangku Liu Liu dari Liu Bei, kamu juga bisa memanggilku Tuan 5 Macan. Keturunan Liu, Tuan 5 Macan. Apa yang kamu omongkan? Keluarga Liu sudah menghilang selama ribuan tahun. Kamu ini penipu. Ingin jadi pahlawan menyelamatkan gadis, pantaskah kamu? Tidak usah peduli pantas atau tidak percaya atau tidak, aku bisa menghancurkanmu dengan satu tangan. Apa aku tidak salah dengar aku punya roh leluhur keluarga Hua? Menghancurkan aku? Roh prajurit rendahan, menurutku itu sampah. Kalau begitu, apakah kamu punya roh yang lebih hebat dariku? Tentu saja, dan tidak hanya satu. Kalian percaya? Aku percaya. Sudah waktunya ini, kacau, cepat suruh dia turun. Jangan mempermalukan diri di sini, kalau begitu mari panggil mereka. Untuk menunjukkan pada semua orang. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Di mana 5 Macan? Prajurit Xiaoyun, prajurit Zhang Fei, prajurit Ma Chao. Prajurit Huangzong, prajurit Guan Yu. Siap mati untuk tuanku. Bagaimana mungkin roh leluhur 5 Macan bukankah sudah lama hilang? Semua tunjukkan diri kalian. Seorang yang tidak memiliki kekuatan darah, tapi punya kekuatan roh yang begitu kuat. Ini tidak masuk akal. Ketika seseorang cukup kuat, semua aturan dunia ini akan menyingkir untuknya. Kamu ngomong apa? Tidak, aura ini adalah... Apa yang terjadi? Leluhur diam, musuh datang. Siapa yang akan bertarung? Masa lalu, apakah karena tua lalu lupa bertarung? Prajurit tua Huangzong meminta bertarung. Kuda merah melintasi medan perang menjaga 8 penjuru. Tali panjang di tangan 100 kuda bisa ditaklukkan. Aku adalah Ma Chao dari Siliang. Siapa yang akan melawan keberanian untuk menenangkan kekacauan? Tombak di tangan menentukan. Negara Zilong meminta bertarung. Zhang Yi Dedarian di sini, mari kita bertarung sampai mati. Bermain-main hanya bekas musuh, yang kalah rekan-rekan istirahatlah. Aku sendiri, sudah cukup. Tuanku Yun Chang meminta bertarung. Disetujui. Tidak mungkin, ini adalah Guan Sheng, leluhur bekas musuh yang kalah.
Menjual kepala, mari kita minum anggur hangat. Lihat Guan memenggal kepala musuh lagi. Bercanda, roh 5 macan bukankah sudah lama hilang, mengapa bisa muncul kembali? Keluarga Guan menjaga selama ribuan tahun akhirnya menunggu. Leluhur kembali dari sekarang siapa lagi? Berani mengganggu keluarga Guan, leluhur muncul. Dilindungi oleh 5 harimau. 5 harimau. Tidak menyangka roh leluhur benar-benar muncul kembali di dunia. Mungkinkah dia adalah keturunan Liu? Tidak mungkin, anak muda Cao. Memiliki 3 roh pahlawan, sudah tak terkalahkan di dunia, bahkan jika kamu keturunan Liu. Bagaimana mungkin memiliki 5 harimau yang mengikuti? Kata dalam tempurung, jika kamu pernah melihatku 100.000 bendera menaklukkan neraka, tidak akan mati ketakutan. Omong kosong, hanya trik sulap yang menipu. Lihat aku bertindak membuatmu terbongkar. Maukah kamu menerima satu tebasan dariku? Kenapa tidak hanya penipu bisa lebih baik dari anjing yang kalah? Seberapa kuat aku dilindungi oleh leluhur membunuhmu? Seperti minambeli ayam dan anjing. Yun Chang. Perhatikan tebasan ini akan sangat keren. Baik, aku akan berdiri di sini, jika aku bergerak sedikit. Aku adalah anakmu, siapkan dirimu. Aksi. Leluhur roh, leluhur keluarga Hua. Apakah sudah hilang satu tebasan anak muda dan leluhur bersama? Bahkan tidak bisa menahan satu tebasan, mungkinkah apa yang dia katakan? Semua benar, beruntung menyaksikan aksi leluhur Guan Sheng. Tidak ada penyesalan dalam hidup ini. 5 harimau. Jalan sesat trik sulap. 5 harimau yang kalah, siapa yang bisa mengganggu, pantaskah kamu? Aku menyerah, aku tidak akan bertarung lagi, kamu tidak bisa membunuhku. Hidup matimu bagiku tidak penting. Apa maksudnya? Meremehkan 5 harimau, menghina Guan Sheng, aku akan membawamu ke kuil leluhur keluarga Guan untuk bersujud dan mengakui kesalahan. Aku adalah anak muda keluarga Hua, jenderal keluarga Cao, membuatku meminta maaf kepada orang-orang yang tidak berguna. Tidak mungkin. Kamu pikir aku sedang berdiskusi denganmu? Orang-orang keluarga Hua, dengarkan, kembalilah dan beritahu si Cao. Dalam 1 jam datanglah ke keluarga Guan untuk menemuiku, jika tidak, Cepat-cepat minta bantuan ke keluarga Cao. Hua Xiaoyu, kamu bagaimana? mendekati yang kuat merampas dengan paksa ini disebut pencuri. Kamu malah berteman dengan pencuri. Kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Membawa pencuri keluarga Hua ke sini untuk bersujud dan meminta maaf kepada leluhur 5 harimau. Ada masalah apa? Dia adalah anak muda keluarga Hua, jenderal keluarga Cao. Berani sekali kamu. Hari ini bahkan jika orang keluarga Cao datang harus bersujud di sini, sujud minta maaf. Lancang, kau telah membuat marah keluarga Cao. Keluarga kita, keluarga Guan, akan hancur. Kau ingin mati? Jangan bawa kami ikut celaka, dia benar. Keluarga Cao tak bisa kau lawan, lepaskan aku sekarang. Lepaskan kau? Hari ini kau belum. Sujud minta maaf, bahkan dewa pun tak bisa menolongmu. Kau masih berani, Lancang? Cepat lepaskan tuan muda. Kau minta maaf padanya, aku akan bawa kau ke keluarga Cao untuk meminta maaf. Bagaimana jika aku menolak? Kau masih berani menolak? Kecuali kau ingin mati, salah paham. Eldest Elder, dia adalah orang yang membantu keluarga Guan. Menang dalam pertarungan ini tidak mungkin. Sudah kubilang selama dia ada keturunan 5 macan akan selamat. Bodoh. Kalian semua bodoh. Kemarahan keluarga Cao. Akibatnya siapa yang akan tanggung? Tak punya nyali. Tinggikan semangat orang lain, kecilkan semangat sendiri ya. Semua ini karena kau. Kita seharusnya bisa menyelesaikan masalah dengan damai, tapi sekarang kau malah memperbesar masalah. Bagaimana ini akan berakhir? Lalu apa yang kau inginkan? Kekulai kau mati masalah ini tidak akan selesai. Eldest Elder, apa yang kau katakan? Dia adalah penyelamat keluarga Guan. Dia juga keturunan keluarga Liu. Jangan bermimpi. Keluarga Liu sudah lama tiada. Bahkan jika keluarga Liu masih ada, mereka sendiri sedang sibuk. Siapa yang akan menyelamatkan kita? Sekarang aku berubah pikiran kau dan dia berlutut di sini. Dan sujud minta maaf pada leluhur 5 macan. Lancang. Kau pikir aku mudah ditindas? Panggil orang. Penegak hukum. Eldest Elder ini semua salah paham. Pergi. Anak cucu yang tidak berbakti sampai.
Membiarkan orang asing menginjak-injak keluarga Guan penakut. Kalian bersantai di belakang sementara kami di garis depan. Berjuang mati-matian untuk keluarga. Apa hak kalian untuk bicara seenaknya? Apa aku? Karena aku adalah orang tua MU garam yang kumakan. Lebih banyak dari nasi yang kau makan. Suka sekali makan garam ya? Hanya berani di dalam rumah. Diam kau. Hari ini simua ini gara-gara kau juga kau tidak mati. Amarah keluarga Cao tidak akan reda serang mereka. Yun Chang, tak setia, tak berbakti, tak berperi kemanusiaan, tak adil kau. Yang seharusnya sujud minta maaf pada leluhur 5 macan. Kau bagaimana kau bisa menggerakkan senjata leluhur? Jangan-jangan kau benar-benar keturunan keluarga Liu? Sudah kubilang kau tidak percaya. Memberontak dan membunuh tuan, kau tahu akibatnya? Bersujud. Aku buta tidak mengenal Taishan Tuan. Aku bersalah. Pergi bilang ke mereka. Baiklah, baiklah. Leluhur di atas. Anak yang tak berguna mengaku bersalah menghadap Tuan. Aku salah, aku akan mengaku, paling-paling memberi kompensasi, tapi suruh aku sujud ke leluhur mereka, aku tak mungkin mau. Benarkah? Kalau aku sujud keluarga Hua di keluarga Cao, takkan bisa angkat kepala. Kalau hari ini kamu tak sujud, besok mungkin tak ada kepala untuk sujud. Sujud, aku sujud, aku sujud. Jangan sujud. Dia menghancurkan roh leluhur Hua Xiong, bahkan berkata, Surah Tuan Xiao sendiri datang menjemput Tuan Yuda kami. Besar mulut berani mengganggu bawahan keluarga Cao. Dan menantang kakakku, berapa nyawa yang kamu punya untuk mati. Kamu ini apa sih? Dia adik ketiga keluarga Cao, tunangan Hua Jun Chaomeng. Cao Xiao sendiri tak berani datang. Lalu mengirim kamu perempuan ini. Kamu pantas, kakakku sibuk mendirikan pavilion pahlawan. Besok masih harus menerima para jenderal dari berbagai keluarga, tak ada waktu untuk kalian para antek kecil. Jadi mengirim kamu untuk menghadapi antek kecil seperti aku. Kamu pengecut, aku sudah datang masih saja berlutut, cepat bangun. Siapa yang suruh kamu bangun berlutut? Kamu anggap aku tak ada ya, aku suruh kamu bangun. Kamu dengar tidak? Berlutut. Aku suruh kamu bangun. Berlutut. Kamu, Kalian berdiskusi dulu. pengecut takut apa sih, aku heran. Keluarga Guan yang kecil berani melawan keluarga Cao, kalau bukan karena kakakku ingin menaklukkan 5 harimau, kalian menghancurkan keluarga Guan hanya perkataan. Nona ketiga, dia bukan keluarga Guan, dia mengaku keturunan keluarga Liu. Keluarga Liu bukan sudah menghilang. Menghilang. Bagaimana kamu tak tahu perang besar tahun itu? Keluarga Liu kalah lalu kabur selama bertahun-tahun. Selain perempuan bermargasan itu, sepertinya kamu yang kedua muncul. San, apa yang dia katakan? Apakah ibuku San Xianglan? Kamu tahu apa lagi katakan? Aku tahu banyak, tapi kenapa harus kuberitahu kamu? Kalau kamu tak bilang. Aku punya banyak cara untuk membuatmu bicara. Aku tak salah dengar kamu mengancamku. Kamu bisa mengartikannya begitu. Seumur hidupku selain kakak sulungku, kamu adalah yang pertama berani bicara seperti ini padaku. Kesabaranku terbatas, kalau kamu jujur aku bisa jamin keselamatanmu. Dan biarkan kamu bawa orang itu pergi kalau tidak. Kalau tidak, apa kamu mau melawanku? Seorang pria tanpa kekuatan darah, aku bisa menghancurkanmu. Hanya dengan satu tangan. Apakah kalian semua suka bilang ini? Kamu mau aku bilang, aku malah enggak mau ngaku ya? Aku punya banyak cara buat bikin kamu ngaku. Tenanglah, bicara baik-baik saja. Bicara apa lagi, nggak lihat peti mati nggak nangis. Hari ini aku akan tunjukkan padamu roh pahlawan yang dipinjamkan kakak sulungku. Tiger idiot Sucu. Tiger idiot juga kamu panggil? Aku punya beberapa teman lamanya, bagaimana kalau mereka keluar ketemu? Masih pura-pura, meski aku nggak tahu caramu memanggil Guan Sheng. Tapi pasti butuh banyak energi, nggak bisa dipanggil kedua kalinya. Sering dipanggil nggak seru dong, ide. Tuanku, aku di sini. Keluar ketemu teman lama. Siap. Ini sih jalan sesat. Sucu mana? Kenapa nggak keluar? Dia nggak akan keluar. Jangan ngawur, jenderal keluarga Cao.
Mungkin takut sama kamu yang jalannya nggak bener, pasti aku yang kurang bagus. Lagi Sucu mana? Kenapa nggak keluar? Di mana 5 harimau? Siap di sini. Teman lama Yide ini sombong sekali, kalian tolong panggil dia keluar. Siap. Kabur roh Sucu kabur. Kalau dia nggak kabur mau menunggu kembali ke Huangquan. Bersama Hua Xiong sekarang. Ada mood bicara sama aku? Lepaskan aku perintahan kamu, lepaskan aku. Ini adik perempuan Cao, Xiao putri keluarga Cao, berani kamu. Apa yang nggak berani selama manusia? Pasti mati ke Huangquan. Kamu ada yang spesial? Jangan provokasi dia, orang ini nggak pakai aturan. Dia bilang dia lakukan. Sekarang aku tanya kamu jawab. Wanita bermarga San itu kemana? Aku cuma dengar kakak sulungku bilang dia kayaknya pergi ke keluarga Hua. Aku nggak tahu, nggak ada hubungannya sama aku. Dengan kemampuan kalian nggak bisa apa-apa sama dia. Apa rencana selanjutnya keluarga Cao? Aku kasih tahu juga nggak apa-apa, kakakku mengundang para pahlawan dari seluruh penjuru. Mendirikan pavilion pahlawan untuk menyerang suatu tempat. Tempat apa yang dia serang sampai-sampai susah payah begini? Kayaknya namanya Gerbang Huangquan. Dia mau menyerang gerbang Huangquan. Terus kenapa? Semua keluarga pahlawan sudah ditaklukkan kakakku. Cuma gerbang jelek doang, ngapain heboh? Menarik. Aku pernah mikir rencana keluarga Cao gede tapi nggak nyangka segini gedenya. Kalian keluarga Cao kayaknya pengen mati ya. Kamu lumayan jago sih, tapi di depan kakakku kamu cuma semut gede doang kalau pinter. Menyerahlah ke keluarga Cao, jadi selirku keluarga Guan bisa kasih kamu. Aku kasih 10 kali lipat. Bukan nona ketiga kamu ini. Kamu diam aja, orang yang gak becus nggak ada gunanya kalau bukan karena perintah kakakku. Kamu pikir aku mau sama kamu? Sekarang kasih jawabanmu. Keluarga Cao injek-injek orangku, putus jalanku. Hancurin tugasku, sekarang minta aku kasih jawaban. Oke, denger baik-baik besok. Keluarga Cao ngadain pesta besar, aku akan datang sendiri. Kasih dia hadiah besar. Kamu berani? Apa yang gak berani Xiao Yu? Bunuh dia. Dari dulu pengen ngelakuin ini. Kakak tolong aku. Hati-hati. Tunggu, mana orangnya? Nggak usah lihat, udah aku antarin pergi. Sucu pantas larinya cepet, ternyata mau ngasih kabar. Kamu Cao Xiao. Aku Cao Chengba, anak kedua keluarga Cao, sedangkan kamu belum layak ketemu kakakku. Kalau aku bunuh anak keduanya, aku bisa ketemu dia dong. Nggak nyangka kamu lucu juga, tapi aku datang hari ini bukan buat berantem, cuma mau ngasih pesan dari kakakku. Pesan apa? Kakakku tahu kamu penjaga gerbang Huangquan. Besok pavilion pahlawan berdiri asal kamu mau menyerah. Di depan semua keluarga pahlawan, dan kasih 5 jiwa macanmu bantu kakakku hancurin gerbang Huangquan. Menaklukkan semua jiwa dendam lama kita. Bisa dihapus dan aku kasih kamu gelar pangeran. Kalau dia mau jadi anjingku, aku juga bisa kasih dia gelar raja. Kamu pikir aku bercanda? Kan kamu yang bercanda duluan, gerbang Huangquan. Berkaitan dengan nasib rakyat keluarga Cao, buat kepentingan sendiri bertindak sesat. Masih mau aku penjaga pintu Huangquan membuka jalan seperti anjing untuknya. Kurasa keluarga Cao benar-benar ingin mati. Kamu cuma penjaga pintu, bau pikir kamu tak terkalahkan. Silakan coba saja. Sudahlah, pesan sudah kusampaikan, kalau tahu diri. Cepatlah pergi ke keluarga Hua, kalau terlambat hati-hati dengan wanita bermarga San itu. Nyawa bisa melayang. Tidak mungkin salah Dian Wei, ada padanya apa maksudnya? Marga San mungkin ibu dari Shengong. Tidak mungkin, kalau mereka bertemu pasti akan dihajar habis-habisan. Jangan banyak bicara, tanganku sudah gatal. Tuan mau mengejar tidak? Hari sudah sore, aku akan ke keluarga Hua, lihat apa yang mereka rencanakan. Aku ikut denganmu. Kalian beritahu yang lain besok. Ikut aku ke keluarga Cao, bawa hadiah. Ada apa ini? Keluarga Hua sudah dibantai. Semuanya mati dengan satu pukulan, pasti seorang ahli.
Seluruh keluarga Hua begitu saja dibunuh. Siapa yang melakukannya? Bagaimana kamu masih bisa bicara siapa pembunuhnya? Hei, Akhirnya kamu datang, aku sudah menunggumu. Bunga sudah layu. Kamu siapa? Siapa aku, kalahkan aku dulu. Baru kamu berhak tahu. Gila. itu aku rasa mungkin ada salah paham, kami bukan dari keluarga Hua. Tidak penting, aku hanya ingin bertarung dengannya, bagaimana berani tidak. Tanpa menggunakan wujud asli roh pria, sejati 1 lawan 1. Dengan wujud asli roh kamu masih punya harapan. Tanpa wujud asli roh kamu benar-benar mencari mati. Maksudmu kekuatanmu sendiri. Lebih kuat dari wujud asli roh. Bisa dikatakan begitu. Sombong. Kekuatan yang luar biasa, Liu Xuan, hati-hati. Bagaimana mungkin? Terlalu lemah. Sejak kamu mengangkat tangan padaku pasti kamu sudah siap. Untuk mati karena kamu tidak mau memberitahu siapa dirimu di kehidupan selanjutnya. Ingatlah untuk memberitahuku lebih awal. Berhenti. Kakak. Orang yang kamu cari adalah aku. Kamu adalah yang dari keluarga San, kamu adalah yang dari keluarga San. Putri sulung keluarga San, Sanuan King hormat. Anak ketiga Kilyarga, Sun Sunjan Hormat. Jiangdong keluarga San. Keluarga Cao mengincar dunia, membakar, membunuh, dan merampas beberapa hari yang lalu. Berusaha memaksa keluarga San tunduk, jadi mereka menculikku, mengurungku di keluarga Hua. Nah, dalam hal ini kamu punya topik yang sama dengannya. Jadi adikmu untuk menyelamatkanmu membantai seluruh keluarga Hua. Pembantaian seluruh keluarga, aku tidak bisa melakukannya, itu Cao Xiao yang melakukannya. Cao Xiao, bukankah keluarga Cao adalah tuan keluarga Hua? Karena dia adalah orang gila yang tidak bisa ditebak, keluarga Hua gagal dalam tugasnya. Dan kehilangan roh Hua Xiong, dia pasti akan dijadikan contoh. Jadi dia khusus datang dari Jiangdong untuk menargetkanku. Karena aku sudah lama mendengar tentangmu. Jadi aku sudah lama ingin menemui kamu untuk kakakku, dan faktanya membuktikan kamu benar-benar layak. apa maksudnya? Kamu Liu Xuan, ibumu San Xianglan, benarkan? Apakah ibuku kembali ke Jiangdong? Dia tidak tinggal lama dan pergi sebelum pergi. Menetapkan sebuah pernikahan. Pernikahan. Pernikahan dengan siapa? Siapa lagi, keluarga San hanya punya kakakku satu, putri utama. Liu Xuan, aku adalah tunanganmu. Apa? Tunangan Liu Xuan ini bagaimana? Tenang dulu. Aku tidak bisa tenang, dia bilang dia tunanganmu, lalu aku apa? Apa hubungannya denganmu? Dia calon suamiku. Kamu bercandakan, kapan dia jadi calon suamimu? Aku punya bukti, giok ibunya. Kamu punya apa? Hanya omong kosong. Ingin merebut priaku. Tolong kamu pahami, aku dan dia adalah perintah orang tua dan perantara. Kamu yang merebut priaku. Berani ulangi lagi. Ulangi lagi, kenapa wanita? Kamulah wanita, kamu pahami dulu yang datang duluan. Kamu paham apa yang Sudah datang duluan? bisakah kalian dengar aku dulu? Katakan. Ibuku orangnya tidak bisa diandalkan menurut kalian, apakah ada kemungkinan? Karena dia takut keluarga Liu punah jadi. Aku putri Guan yang terhormat, tidak mungkin menerima dua wanita, melayani satu suami. Biarkan Liu Xuan sendiri yang memilih kamu. Atau memilihku. Sudahlah kakak, bahkan jika dia memilihmu, apakah kamu bisa menikah dengannya? Nggak mau nikah, terus ngapain kamu ribut sama aku sebelumnya? Kakakku sih mau nikah, tapi apa keluarga Cao bakal setuju? Keluarga Cao ada hubungan apa sama keluarga Cao? Sebelum kalian datang, aku udah berantem sama Cao Xiao. Kalian nggak bakal bisa bayangin seberapa serem dia. Cuma satu jurus, dia bisa bikin hatiku hancur. Orang-orang ini, mereka bunuh buat ditonton keluarga San. Juga buat ditonton kalian di Longzhou. Siapa aja yang berani bikin dia marah, dia bisa bikin seluruh keluarga musnah. Jadi kamu takut? Iya. Kalau kakakku nggak nikah sama dia, keluarga San juga bakal musnah. Alasan aku nungguin kalian di sini, cuma karena kakakku nggak mau ada penyesalan. Penyesalan apa?
Dia ngapain sih, ngapain? Ibu bilang kalau ketemu jodoh yang cocok. Kasih aja tusuk konde warisan ini ke dia. Biar dia nggak bisa kabur dari genggamanku seumur hidup. Ternyata sama sekali nggak manjur. Setidaknya aku tahu gimana rupa suamiku nanti. Liu Xuan, kamu emang tipe yang aku suka. Sayangnya, Liu Xuan, kamu buruan pergi dari Longzhou. Kamu nggak bakal bisa lawan Cao Xiao. Kamu nggak bisa selamatkan aku juga nggak bisa selamatkan Wuhu. Kita nggak punya pilihan tapi kamu punya buruan kabur. Kakak ipar yang cepat mati kabur, sejauh mungkin sembunyi. Mungkin masih bisa selamatkan nyawa. Liu Xuan, apa yang mereka bilang emang benar. Ini jelas-jelas mau memancing kamu. Aku tahu kemarin kamu juga cedera pas bertarung. Hari ini lagi nemenin aku seharian buruan cari klinik buat obatin luka. Terus kamu, Balik ke keluarga Guan, ada yang nungguin aku di sana. Tuan, sesuai permintaan Anda, aku udah panggil semua orang. Keluarga Zhang, keluarga Zhao, keluarga Ma, keluarga Huang. Hormat kepada Tuan. Gak usah banyak basa-basi, silakan ambil dupa. Keturunan Han Liu Xuan bersama keturunan Wu Hu menghadap para leluhur. Turun gunung kali ini karena keluarga Cao nggak punya hati demi kepentingan pribadi. Menindas rakyat, membunuh dan merampok bikin rakyat sengsara. Aku Liu Xuan di sini bersumpah kepada para leluhur. Bersumpah akan menumpahkan darah Cao sebagai persembahan untuk rakyat, mengembalikan kedamaian untuk dunia. Nggak baik. Guanyu diculik sama orang klinik. Siapa yang ngelakuin? Keluarga Cao, mereka juga ninggal ini buat kamu. Cao Xiao besok. Saya akan pergi ke keluarga Cao sendirian. Ini tidak bisa, kami bersedia menemani Tuan. Jika saya saja kalah, apa gunanya kalian pergi? Sudahlah, saya tahu apa yang saya lakukan, kalian sudah cukup menderita. Aib yang keluarga Cao berikan kepada 5 harimau pasti akan saya balas 100 kali lipat. Selamat hari ini keluarga Yuan. Dan keluarga Dong, sebagai perwakilan bersama ratusan keluarga jenderal. Ucapkan selamat kepada keluarga Cao atas pendirian Aula Pahlawan ini, penyatuan Longzhou. Akan segera terwujud, terima kasih semuanya. Kemarin keluarga San sudah menyatakan tunduk sekarang di Longzhou. Hanya tersisa 5 harimau tapi mereka hanya bertahan hidup saja, tidak benar. Saya dengar ada keturunan keluarga Liu yang muncul setelah hilang selama ribuan tahun. Langsung mengalahkan keluarga Hua dan membunuh Hua Xiong. Ini benar-benar membuat keluarga kita kehilangan muka kamu. Dengar keturunan keluarga Liu itu tidak perlu ditakuti. Hormat kepada Tuan Muda Cao kakak. Tuan Muda Cao, banyak rumor belakangan ini, tadi Sansan juga menyebutkan keturunan keluarga Liu. Hari ini, saya datang untuk memberikan ketenangan kepada semua. Izinkan saya memperkenalkan kedua orang ini. Adalah tawanan keluarga Cao. Putri keluarga Guan Guanyu. Dan putri keluarga San Wan King tentu saja. Mereka memiliki satu identitas yang sama, yaitu tunangan keturunan keluarga Liu itu. Bagaimana saya menginjak bawahannya? Merampas istrinya, kalau dia benar-benar hebat kenapa tidak terlihat? Alasannya sederhana, karena dia takut pada keluarga Cao dia. Tidak berani datang. Cao bajingan. Keluarlah, sambut leluhurmu. suami masa depan, saya tahu kamu pasti akan datang. Liu Xuan, kamu tidak seharusnya datang. Tuan, tolong saya, kamu adalah Liu Xuan.
Kakek ada di sini. Kamu masih berani datang. Saya memang datang, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu mencari mati. Orang-orang tunggu semua yang datang adalah tamu hari ini. Adalah hari pernikahan keluarga Chao, jika ada tamu datang. Kenapa tidak tanyakan apa tujuan dia datang? Kamu sudah melakukan banyak hal kotor di belakang, tidakkah kamu tahu? Untuk apa saya datang? Kalimat ini, seharusnya saya yang tanyakan padamu. Kamu berani datang, tidakkah kamu lihat begitu banyak orang di villa keluarga Chao? Acara besar ini, ratusan keluarga jenderal tunduk padaku. Urusan dunia, ada di tanganku dengan satu kata. Mereka bersumpah untuk mengikutimu, sampai mati. Apa yang bisa kau lakukan untuk melawanku? Tapi, jika kau berlutut dan memohon ampun padaku, aku bisa memaafkanmu. Dan memberikan jalan hidup untuk keturunan 5 harimau. Kau pantaskah? Masih bicara tentang keluarga jenderal. Menurutku mereka hanya sekumpulan sampah. Mudah untuk dihancurkan. Sampong, kau pikir siapa dirimu? Tanpa perlu CEO Xiao Zubernak. Hanya dengan kami berlima, satu orang meludah saja, bisa membuatmu mati. Bagus, Minarek. Aku Cao Xiao, yang membangun kekaisaran ini. Kenapa kau pikir aku tidak punya kemampuan? Yang bisa menjilat keluarga Chao apa mungkin orang baik? Hanya pengecut dan anjing peliharaan. Kau lihat aku takut? Bagus sekali makiannya. Dari mana dia mendapatkan keberanian itu? Mungkin. Kau hanya melukai yang terlemah di bawahku, keluarga Hua. Kau benar-benar pikir dirimu tak terkalahkan di dunia. Bagaimana? Tidak terima? Kalau tidak terima, mari kita bertarung. 5 harimau. Aura yang sangat menakutkan, padahal terlihat biasa saja. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan jiwa seperti itu? Kau berani meremehkan calon suamiku? Dia bisa membuatmu mati ketakutan. Ternyata yang kulihat sebelumnya hanya puncak gunung es dari kekuatannya. Kakak roh 5 harimau. Ternyata matamu tidak buta. Aku tidak peduli benar, atau tidak, bahkan, jika aku meminjamkan 100 nyali padamu. Berani-beraninya, kau berilah di Villa Kilyarga. Mari kita coba, apakah kau yang turun dan mati? Atau aku yang datang dan mengantarmu ke liang kubur? Kau ingin membunuhku? Kalimat itu seharusnya aku yang tanyakan padamu. Aku hanya duduk di sini, berani kau mendekat? Ingin menantang kakakku? Kau belum pantas. Untuk menghadapimu tidak perlu kakakku bertindak. Kau bahkan tidak bisa melewatiku. Roh Sucu dan Dian Wei tidak ada padamu menghadapimu. Hanya urusan kecil. Bagaimana jika ditambah kami? Di depan paviliun para pahlawan. Di hadapan keluarga jenderal kau berani menantang keluarga Chao? Kau tamat. Si manis Yide. Tuan, aku di sini. Sampah terlalu banyak, keluarlah dan sapu. Siap. Mari kita serang dan ambil kepalanya. Persembahkan pada Cao Shaoju sebagai tanda kesetiaan bunuh. Hati-hati. Ini terlalu hebat. Zhang Fei dari 5 harimau. Ternyata seperti yang kuduga. Liu Xuan, ternyata kau tidak hanya memiliki satu roh. Jadi siap mati, mereka bilang kamu. Punya 4 roh pahlawan yang mengikuti kamu, tak terkalahkan di dunia ini, tapi menurutku sangat konyol. Kamu sombong apa? Meskipun selain Guan Sheng kamu punya roh Zhang Fei? Paling banyak cuma 2 roh, kan roh seperti ini. Aku punya 5. Tidak mungkin kalau kamu punya 5, kenapa baru sekarang? Aku sibuk loh, setiap hari sibuk menyelamatkan dunia. Menjaga dunia. Liu Xuan, jangan-jangan kamu jadi bodoh karena jaga gerbang. Kamu masih bisa ketawa ya? Hua Xiong sudah kubunuh, kamu cuma punya Huci dan Elai, 2 roh 5 lawan 2 dikeroyok. Lebih baik kamu pikir-pikir bagaimana menyelamatkan nyawa murahanmu ini. Siapa bilang aku cuma punya 3 roh? Kamu punya 5 jenderal macan keluarga Liu, aku keluarga Chao juga punya 5 jenderal hebat, tunjukkan diri kalian. Jenderal Zhang Liao, Jenderal Yu Jin, Jenderal Zhang He, Jenderal Su Hu, Jenderal Yu Jing, siap berkorban untuk keluarga Chao. Mati-matian Liu Xuan, jadi dari awal kamu sudah salah. Hari ini bukan kamu yang keroyok aku, tapi aku yang keroyok kamu. 5 jenderal hebat ini tidak mungkin. Kekuatan 5 jenderal ini setara dengan 5 macan ditambah Huci dan Elai, total 7 roh. Di dunia ini siapa lagi yang bisa jadi lawan Cao Xiao? Sudah kubilangkan kalian, tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya dia. Nasib sial kakak ipar sepertinya tidak baik. Cao Shaoju dijuluki yang terkuat, sungguh pantas. Sungguh menakutkan. Bagus-bagus, sekarang lihat anak ini, masih bisa sombong apa?
Ternyata kakak begitu hebat sampai kami pun tidak tahu. 5 Jenderal Macan, bagaimana 7 lawan 5? 5 macan juga akan kubuat jadi 5 anjing. Cao penjahat, kamu benar-benar memberiku kejutan. Kamu masih berani ketawa, aku kasih tahu kata-katamu hari ini. Aku kembalikan padamu, kamu pikir-pikir baik-baik. Bagaimana menyelamatkan nyawamu? Jalanan 1000 hantu saja sudah kulihat formasi kecilmu ini. Tidak bisa menakutiku. Kenapa kurang? Cuma mereka 7, tidak ada yang lain kan, kok cuma dengar suara. Gak lihat orangnya. Apa kartu asku kamu bisa cari tahu sendiri. Dengan mereka 7 masih kurang untuk mengambil nyawamu. Jangan bicara terlalu sombong, nanti tamparan sampai ke muka baru teriak sakit. Aku takut sekali, jangan-jangan kamu masih punya kartu as. Apa kartu asku kalau bisa cari tahu sendiri? Bersandiwara, aku akui kamu Liu Xuan kuat, tapi hari ini pasti seperti jenius lainnya, jadi batu loncatan di jalan suksesku. Batu loncatan. Cao penjahat, berani kamu. Lihat saja aku berani atau tidak. Kamu cari mati. Itu ekspresi yang paling aku suka melihat si kura-kura hijau ini, marah tapi tak berdaya. Di mana 5 harimau? Di mana Huci dan Elai hamba hadir? Kalau begitu penuhi keinginannya, bunuh tanpa ampun. Bersama 5 jenderal hebat, hancurkan mereka. Buruk, kekuatan jiwa mereka terlalu kuat. Sudah melampaui batas yang bisa ditahan oleh dunia ini. Hentikan, jika terus begini semua orang akan binasa. Dua Tuan, hentikan kekuatanmu, nyawa kami juga berharga. Liu Xuan. Kakak. Di mana mereka? Kejar, dialah yang pertama menarik kekuatan jiwanya. Dia terkena dampak balik yang lebih parah dariku, seharusnya tidak jauh. Kejar ia. Kakak, kamu baik-baik saja. Kalau bukan karena kalian berdua, dia sudah mati. Maaf kakak. Kakak, kejadian tadi juga bukan sepenuhnya kesalahan adik ketiga, kalau benar-benar bertarung sampai akhir. Mungkin semua orang akan kamu bodoh, ya aku yang jamin kalian berdua. Kalian takut apa? Paling-paling cuma beberapa orang yang mati lagi pula. Liu Xuan, dua wanita itu masih di sini, dia pasti lebih panik dariku. Mengerti tidak, dia pasti lebih panik dariku. Kekuatan Liu Xuan lebih menakutkan dari yang kuduga. Jangan sampai melepaskan harimau kembali ke gunung, kalau tidak, dia pasti akan menjadi ancaman besar bagiku. Kalian berdua, ikut aku. Tapi bukankah mereka sudah mengejar? Kamu pikir beberapa orang itu bisa diandalkan kakak? Kalau begitu maksudmu pergi ke Kilyarga, Guan Bayar lari ke mana pun kuilna tetapeda. Lagi pula pintu Huang Kuan sudah terbuka. Rencana ini tidak boleh diabaikan. Liu Xuan, si penjaga pintu harus mati. Cepat buka pintu, ayah-ayah. Apa ini? Masuk dulu. Wanita memang hanya akan memperlambatku saat menghunus pedang. Jangan bicara lagi, cepat panggil tabib. Tidak usah panggil, aku sendiri tabib. Dia terkena dampak balik yang parah, cepat cari obat untuk luka dalam. Aku pergi di mana apotek keluarga Guan. Lurus, kepala rumah tangga akan membawamu. Baik Tuan, ada apa? Kalah. Dia menyelamatkan kita saat berhadapan dengan Cao Xiao. Dia mengorbankan semua kekuatan jiwanya untuk melindungi kita, makanya. Diam, Liu Xuan. Masih bertahan. Luka kecil, tidur sebentar saja sudah sembuh. Kalau bukan karena 99% kekuatan jiwaku digunakan untuk menjaga pintu Huang Kuan keluarga Cao kecil ini, aku bisa mengendalikannya dengan mudah. Sial, dia sudah mulai tidak sadarkan diri. Aku bisa membuktikan apa yang dia katakan itu benar. Jangan ngawur, kalau dia hanya menggunakan 1% kekuatannya. Sudah bisa bertarung dengan Cao Xiao sampai langit gelap, bukankah dia sudah jadi dewa? Kamu tahu apa sih? Cuma ribut di sini, aku sudah melihatnya sendiri. Ribut banget Liu Xuan. Sial, dia sudah tidak bernapas. Apa? Bagaimana mungkin calon suamiku ini mau mati? Salahku kalau bukan karena kita. Dia juga tidak akan. Tidak, tenaganya masih kuat.
Dia belum mati, masih ada denyut nadi. Dia belum mati, kenapa tadi kamu ngomong sembarangan, kamu bikin aku kaget. Meskipun masih ada denyut nadi tapi sangat lemah, tidak akan bertahan lama. Obat untuk luka dalam saja belum cukup, cari lagi bahan obatnya. Semakin berharga semakin baik. Aku yang pergi. Cari tempat yang tenang. Ke kamarku, ayo. Baru saja ini terjadi sudah tersebar luas, mereka semua menertawakan kita. Bajingan kakak kamu bagaimana? Aku meremehkan Liu Xuan kalau dulu kita tidak berhenti. Meskipun 7 lawan 5, untuk menang itu akan sangat sulit. Apakah sehebat itu? Benar begitu, kekuatan jiwanya jauh di atasku dan untuk mengalahkannya juga tidak mudah. Lalu, bagaimana saat dia sakit? Habisi dia, asalkan kita bunuh Liu Xuan lalu hancurkan 5 harimau. Penyatuan Long Zhou tinggal menunggu waktu kalau semudah itu. Ya bagus, yang penting sekarang adalah harus menemukan ke Xuan. Bunuh dia untuk menghilangkan masalah. Kak, bagaimana kamu menyetir? Kak, kamu lihat depan ini. Senjata-senjata ini Kak adalah orang-orang yang kamu kirim untuk memburu Liu Xuan pertama kali. Semua hilang, bagaimana mungkin apa? Liu itu bukannya sudah terluka parah. Apakah itu ulah saudara San? Beri mereka saudara San. Saradas niali mirka juga tidak berani, mungkin itu yula pahak lain sai pa lagi yang berani. Menantang keluarga Cao. Kamu melewati batas. Cao Xiao. Siapa kalian berani menghalangi jalan keluarga Cao membunuh orang keluarga Cao? Kalian sudah bosan hidup ya? Tikus yang hanya bisa sembunyi berani menyebut nama kakakku. Habiskan kalian. Keluarga Lu, keluarga Sima atau keluarga Liu, keturunan keluarga Han Liu Yao Zhu. Orang pelindung keluarga Liu Qi, Liu Ling. Salam, memang kalian bagaimana bisa? Kalian yang bersembunyi di lembah gunung, keluarga tersembunyi, sudah tidak tahan lagi. Ingin bikin masalah? Perselisihan di Tiongkok, konflik duniawi. Keluarga tersembunyi kami, selalu tidak ikut campur, tapi kamu membunuh orang-orangku, tidak bisa apa, bukan kalian yang muncul duluan? Liu Xuan sedang menjaga pintu dengan baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba muncul? Kejanggalan ini, aku pikir. Kamu lebih tahu dari siapapun, dengar baik-baik. Orang-orang keluarga Liu akan kami urus sendiri. Jika tidak ingin mati, sebaiknya hentikan sekarang juga mati. Hanya dengan kalian yang bersembunyi di lembah, dalam keluarga tersembunyi terkuat di dunia saat ini. Siapa yang bisa membunuhku? Apa-apaan keluarga Liu ini? Hanyalah tikus yang terpukul mundur ke gunung, berani sekali melawan keluarga Cao. Apa yang kamu tertawakan? Jika kakakku bertindak, kalian semua bakal mati. Kalau begitu tanyakan pada kakakmu, apakah dia berani melawan sampai mati? Kamu? Keluarga Cao memang kuat, tapi keluarga Liu kami bukan vegetarian benar. Jika kalian yakin kalian sudah bertindak lama, tak perlu menakuti-nakuti di sini. Pada akhirnya, Cao Xiao, reaksi balik yang kamu alami juga tidak lemah kan? Tak lebih dari beberapa bulan untuk memulihkan luka. Jika aku mau, aku bisa membunuh kalian dulu baru membunuh Liu Xuan. Kamu salah paham, maksudku kami tidak akan bertindak. Namun jika kamu berani mencari Liu Xuan, percayalah, yang mati pasti kamu. Apa aku salah dengar? Maksudmu kamu menghalangi kami demi kebaikan kami? Haruskah kami berterima kasih padamu? Orang bermarga Liu itu di masa jayanya saja bukan tandingan kakakku. Apalagi sekarang kamu bilang kakakku tidak bisa mengalahkannya? Lucu sekali. Diam kamu, kakakmu berapa kilo dia yang paling tahu. Dia pernah bertarung dengan 5 jiwa macan kami, mana mungkin hanya nama kosong. Cao Xiao, kita sama-sama tahu jika keluarga tersembunyi bertindak, itu berarti perang total, percayalah. Ini bukan waktu yang tepat, hentikan. Tidak masuk akal. Kakak, kenapa kamu tidak bicara? Diam semuanya. Hari ini Liu Xuan harus mati, tak peduli siapa yang menghalangi. Untuk membunuh Liu Xuan, aku punya banyak cara. Bagaimana? Masih tidak bisa, sudah mencoba semua cara. Obat dan suplemen dimasukkan banyak-banyak tapi dia masih tidak sadar. Apa kamu benar-benar bisa menyembuhkan? Suamiku hampir mati. Kamu pikir aku mau melihatnya mati? Dia tunanganku. Dia milikku, apa katamu? Kakak. Suamimu belum bangun? Barusan mata-mata melaporkan ada banyak orang tak dikenal di sekitar rumah keluarga Guan. Kita ada masalah besar. Selesai pasti keluarga Cao bisa jadi mereka akan segera menyerang. Kamu keluar dulu, jangan biarkan siapapun masuk. Masih butuh sedikit waktu. Cepatlah.
Gimana-gimana keluarga Chow akan segera datang kalau Liu Xuan belum sadar juga. Kita bakalan kamu ngapain? Pokoknya udah habis, aku mau manfaatkan waktu terakhir ini untuk melakukan semua yang ingin kulakukan. Dia hampir mati, kamu masih mau ganggu dia? Justru karena dia hampir mati, keluarga Liu bakalan punah, kamu ngerti nggak sih? Apa ini aku cuma pakai teknik kura-kura untuk menyembuhkan luka? Kenapa pada ngira aku mau mati? Daripada Chow Xia si gila itu yang untung. Mending pertama kali yang berharga aku berikan ke orang yang paling kucintai. Apa ini hayalanku? Kayaknya aku dengar Liu Xuan ngomong. Kamu minggir, selalu bilang suami. Kupikir kamu sangat mencintainya, dia bisa sendirian. Untuk kita hadapi keluarga Chow. Aku juga mau melakukan sesuatu untuknya, kamu nggak bisa. Jangan ganggu aku. Siapa bilang aku nggak bisa? Siapa yang nggak punya? Pertama kali aku yang duluan. Kalau mau duluan ya aku kan tunangannya. Aku yang duluan. Aku duluan. Bareng aja deh. Oke, anggap aja buat keluarga Liu punya lebih banyak keturunan. Ini apaan sih kalau aku bangun sekarang? Rasanya makin gak jelas. Apa cuma bisa? Gak bisa, reputasi Liu Xuan seumur hidup gak boleh hancur hari ini. Kalian dengarkan dulu penjelasanku. Kamu si jahat, aku kira kamu udah mati. Nggak apa-apa, yang penting kamu baik-baik aja. Aku penjaga pintu dewa kematian. Aku mau mati, dia juga gak tega nerima aku. Kamu jangan ngomong sembarangan. Kamu janji sama aku mau nikah sama aku, harus tetap hidup. Aku janji sama kalian, udah jangan nangis. Serangan musuh. Sial, keluarga Chow udah datang. Gimana? Liu Xuan gimana? Ada aku di sini. Tapi lukamu. Bukan udah kubilang luka kecil ini tidur aja udah sembuh, apalagi. Barusan kalau bukan karena kalian berdua ngeganggu, si Chow itu udah mati. Sudah, ayo kita lihat situasinya. Ini pemimpin 5 harimau keluarga jenderal. Keluarga Guan nggak ada apa-apanya bilang. Liu Xuan, di mana kalian ini? Anjing, keluarga Chow cuma berani saat susah. Jangan banyak omong, kalau Liu Xuan nggak dikeluarkan hari ini. Guan keluarga terbantai benar sekali. Apa omonganmu ini, astaga? Kalian bilang mau membasmi siapa? Akhirnya kau datang, tuan lukamu. Bukankah kalian mencariku? Sekarang aku datang berdiri di sini. Ayo bunuh aku. Apa yang ditakutkan mengalami reaksi balik yang begitu mengerikan. Bahkan dewa pun harus kehilangan kulit, apalagi dia. Tanpa bantuan tubuh roh, sejati kemampuan bertarung nol sampah. Benar tidak kiliar, awal tidak kiliar, akhir kami hamper, masuk untuk membina. Baru sekarang kau keluar, tadi ngapain? Bukankah tahu? Tidak bisa menghindar lagi? Kau pikir dengan bicara kasar 2 kalimat bisa mengusir kami? Sungguh mimpi. Menurutku kalian jangan-jangan belum paham situasinya pertama. Dibandingkan dengan itu, melawan kalian ini ikan busuk udang mati. Aku ada hal penting lain yang harus dilakukan kedua. Siapa bilang aku tanpa bantuan roh? Kemampuan bertarung sama dengan nol? Jika hari itu aku turun tangan sendiri. Meskipun Cao Xiao memiliki 10 roh, tidak cukup untuk aku lawan. Kau sombong, jika kau benar-benar punya kemampuan itu. Mengapa sebelumnya melarikan diri? Kami bukan orang-orang Hua yang tidak berguna. Aku dan saudara Dong sembarang satu dari kami bisa saja membasmi keluarga Guan. Kalian hanyalah 2 anjing liar yang mencari makanan. Sialan, kau ingin coba ketajaman pedangku. Pedangku juga tidak kalah tajam. Saudara Dong, bagaimana kalau kita bekerja sama menangkap kepala jasa ini? Setuju, bunuh. 5 harimau ada di mana? Apa yang disebut burung ketakutan? Inilah yang disebut burung ketakutan. Kau berani mempermainkan kami. Aku mempermainkan kalian. Menerima reaksi balik kekuatan roh kau, bahkan tidak bisa memanggil rohmu. Ternyata hanya berpura-pura. Membunuh ayam mana perlu pisau besar, Xiao Yu? Aku di sini. Tadi mereka bilang sembarang saja bisa membasmi keluargamu Guan. Sekarang kau pergi hancurkan mulut mereka berdua. Tuan Xiao Yu bisa berhasil. Aku bilang bisa berhasil, pasti bisa. UR maju, suamimu mendukungmu.
Ya, putri sulung keluarga Guan Guanyu ada di sini. Mari bertarung. Cukup Liu Xuan bersembunyi di belakang wanita aku lihat. Memang sudah tidak ada akal. Hanya anak gadis yang belum lepas bau susu. Aku hanya dengan satu tangan ringan bisa meremukanmu. Lihat pedangnya, hati-hati Yuer. Tidak tahu malu. Ini disebut strategi militer, tidak mengenal batas di medan perang. Siapa yang bicara soal aturan? Memanfaatkan jumlah yang lebih banyak untuk menindas yang sedikit, menggunakan kekuatan jalan yang sebenarnya. untuk Kakek yang tua kecil. kau benar-benar tak tahu malu UR. Yang utama adalah senjata ini tidak cukup baik, suamimu akan menggantinya dengan yang baru. Sudahlah Liu Xuan, berhenti berpura-pura. Gadis bocah kuning. Tidak bisa menahan satu serangan pedang pun. Apakah kau merasa dia mati terlalu lambat? Berisik Yan Yu. Apa suara itu? Kenapa kalian tidak tertawa lagi? Jika kalian tidak tertawa maka kami yang tertawa. Ini Guansheng, senjata dewa, dan pedang Yan Yu. Xiao Yu, coba lihat. Senjata milik leluhur aku. Mungkin tidak bisa mengendalikannya. Apakah kau tidak percaya pada dirimu sendiri atau tidak percaya padaku? Ayo coba saja dulu. Pergilah. Yun Chang Prajurit di sini. sedang mengamati. Benar, hati yang polos seperti anak kecil. Dia gadis yang baik, keluarga ini bersedia membantunya sepenuhnya. Luar biasa. Aku bisa merasakan jiwa leluhur melindungiku. Jika waktu itu aku memiliki ini dalam pertempuran melawan Huajun, bahkan jika itu jiwa Huajun, aku berani memotongnya. Saat ini sudah berbeda dari masa lalu, lagi pula pengakuan Guansheng ini. Itu juga hasil kerja keras kalian generasi penerus. Bagus-bagus sekali dengan pengakuan leluhur. Segala pengorbanan keluarga Guan kita sudah sepadan. Penjahat Dong berani bertarung denganku sekali lagi? Saudara Dong, jangan panik, ini pasti kartu truf terakhir mereka. Selama kita bekerja sama, bunuh dulu gadis bocah kuning ini. Lalu ambil kepala Liu Xuan dan kita bisa melapor kepada Tuan Cao. Baik, mari kita serang bersama. Bunuh mereka semua, bunuh. Fokuskan pikiranmu. Kekuatannya meningkat ratusan kali lipat. Sekarang tebas dia. Kita menang. Bagus sekali Yuer. Aku tidak salah pilih orang Liu Xuan. Apa masih ada rahasia lain yang kamu sembunyikan? Ada lagi? Kamu berhasil, Liu Xuan. Aku berhasil. Hebat sekali. Semua berkat calon suamiku yang mengajariku dengan baik. Kakak, lihat dia. Diam kau, kalau diam tidak ada yang menganggapmu bisu. Apa aku salah bicara? Kalau kau tidak berusaha, bahkan istri kedua saja, tidak akan kau dapatkan. Masih bicara. Tidak mungkin Liu Xuan, pasti kau. Kau berpura-pura terluka, hanya seorang prajurit dari Guansheng. Aku bisa mengalahkanku dengan satu pedang. Betapa mengerikannya. Anda bertanya, Anda masih mempertanyakan. Menjadi senjata oleh Cao. Sekarang sudah oke. Kakak ipar mereka telah menggertak kita sebelumnya. Jangan biarkan mereka pergi. Apa konsekuensi menjadi anjing pelarian di zaman kuno? Tuan Liu Shao memerintahkan kami untuk menjadi Cao. Jika kita tidak membantu mereka, keluarga Hua adalah milik kita. Pelajaran dari masa lalu, ya Tuan Liu, tolong lepaskan kami. Aku bersumpah aku tidak akan terlibat lagi. Beri aku kesempatan. Silakan buka jaringan utama Liu Shao. Ketika saya pikir saya bisa memenangkan tiket, kenapa kau tidak ingin membiarkan kami pergi? Saya ingat beberapa orang mengatakan mereka akan mengambil kepala suami saya. Pergi dan dapatkan hadiahnya. Jangan berani aku. Itu hanya kesalahpahaman. Semua kesalahpahaman saya akui. Itu suara kita yang lebih keras, benar. Orang dewasa, Anda tidak ingat penjahat. Wajah mulut. Tertawa. Saya lebih suka keduanya. Itu sulit. Boleh sembuh saja.
Apa yang dilakukan Liu Xiaozu? Liu Xiaozu, saya tidak berbicara secara diam-diam. Aku sangat memujamu. Kehidupan ini, Sumpah untuk mengikuti. sama dengan keluarga dong. Selama Liu Xiaozu. Dengan kata Anda kami bersedia bekerja untuk Liu Xiao. Ya. Sangat menyenangkan memiliki kalian berdua di kedua sisi rumput dinding. Kenapa dia masih bernyanyi? Oke, jika Anda ingin hidup itu akan mudah. Aku akan membiarkan kalian mati. Cao Xiao tidak akan datang. Orang tua Cao Xiao tidak akan datang hari ini. Biarkan saja. Siapa kau? Anda harus memanggil saya kakak laki-laki. Saudara Liu. Apakah rumor itu benar bahwa keluarga Liu belum mati, tapi justru bersembunyi dari dunia? Elder besar, apa yang terjadi? Liu Xuan ini. Aku tidak tahu, aku hanya tahu aku adalah satu-satunya keturunan Liu di luar sana. Satu-satunya keturunan. Kamu tidak tahu juga wajar karena generasi ayahmu sudah diusir oleh kakekku untuk menjaga gerbang Huangquan. Waktu itu kamu belum lahir. Apa yang kamu katakan ayahku diusir dari rumah? Sudahlah, kita bicarakan ini, nanti sekarang aku harus menyelesaikan masalah di depan mata. Kalian pulang dan beritahu Cao Xiao orang Liu. Liu akan mengurusnya sendiri saat kita bertemu lagi. Itu akan menjadi pertempuran terakhir, mengerti. Pergi ya, ayo pergi. Wah, sangat aku belum mengatakan apa-apa. Kenapa kamu mengambil keputusan sendiri? Hentikan Liu Xuan, bagaimana kamu berbicara kepada Tuan? Dia adalah Liu benar-benar. Pewaris. Apa yang kamu katakan, kamu baru saja memanggilku, apa memanggilnya apa? Aku baiklah, aku tahu kamu sangat terburu-buru, tapi jangan terburu-buru dulu. Tunggu sampai aku menjelaskan alasannya, kamu tidak akan berpikir seperti itu lagi. Silakan pewaris. Sikapmu membuatku sangat tidak nyaman jika kamu tidak bisa memberiku penjelasan yang masuk akal. Jangan terlalu marah keluarga, tidak perlu bicara dua bahasa. Dengarkan aku dulu. Bagaimana? Ceritanya panjang. Kalau begitu singkat saja. Baik, 1000 tahun yang lalu para jenderal besar melancarkan perang besar energi jahat yang tak terbatas. Membuka gerbang Huangquan menyebabkan dunia kacau. Kelompok Liu, sebagai pemimpin keluarga besar lainnya, terpaksa bersembunyi, beristirahat dan memulihkan diri dan juga dengan syarat menjaga gerbang Huangquan menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan keluarga Cao yang menyebabkan situasi saat ini. Apa hubungannya dengan aku? Tentu saja ada hubungannya, bukankah semua ini karena kamu? Jangan memberiku pujian, mereka sudah menginjak-injakku. Apakah aku tidak boleh membalas? Tapi kamu tetap orang Liu sejak kamu keluar. Saat itu perjanjian sudah dilanggar, keluarga Cao memanfaatkannya untuk bertindak keras sebagai keluarga yang bersembunyi. Kita tidak bisa tinggal diam, terpaksa harus keluar perang total. Hanya memperebutkan kekuasaan perlu dijelaskan dengan begitu mulia. Keluarga Cao akan aku selesaikan, katakan. Apa sebenarnya tujuan kalian datang ke sini hari ini? Baiklah, aku tidak akan berbelit-belit lagi. Setelah berdiskusi kami memutuskan untuk memanggil kembali roh pahlawan 5 harimau milik keluarga Liu. Dan membiarkan keturunan roh pahlawan 5 harimau dari dinasti Han untuk kembali mengakui tuan mereka yang sebenarnya dan mengikuti tuan mereka yang asli. Apa tidak bisa kami sudah bersumpah? Untuk mengikuti Liu Xuan, sekarang kalian dengan satu kalimat ingin mengambil roh pahlawannya dan meminta kami untuk berbalik dan mengakui kalian sebagai tuan. Apa hak kalian? Perhatikan sikapmu, dia adalah ahli waris asli keluarga Liu yang kami keluarga Guan selalu setia sebagai tuan muda tetua besar. Mempertimbangkan perasaan ini, apa yang dikatakan Xiao Yu tidak salah. Tidak mungkin begitu saja, sialan hanya pelayan keluarga. Boleh bicara seenaknya di sini, saya menyarankan kalian menempatkan diri dengan benar. Tidak semua orang boleh bicara di sini dan mengatur-atur. Kalian. Jujur saja, bukankah kalian hanya ingin mengambil keuntungan? Jangan bicara begitu kasar. Selama ini, kamu sudah melakukan yang terbaik, mengalahkan keluarga Hua dan keluarga Cao. Membangkitkan kembali reputasi 5 harimau, membuat keluarga Liu menjadi terkenal begini saja. Sebagai hadiah, kamu hari ini menyerahkan
Roh pahlawan 5 harimau kami keluarga Liu akan membiarkan kamu kembali mengakui leluhurmu. Bagaimana? Hadiah, jadi saya harus berterima kasih pada kalian. Sungguh tidak masuk akal. Liu Xuan, saya sekarang bicara baik-baik, denganmu sudah sangat menghormatimu. Jangan memaksa saya untuk bicara kasar. Seberapa kasar? Saya garis keturunan utama keluarga Liu. Dan kamu hanya garis keturunan kedua lagi pula ayahmu. Sudah lama melakukan kesalahan dan diusir dari keluarga Liu. Dulu orang tuamu diasingkan ke gerbang Huangquan, dan setelah itu baru ada kamu. Jangan berpikir kamu benar-benar ahli waris keluarga Liu. Berani mengklaim sebagai satu-satunya keturunan keluarga Liu. Dibandingkan dengan tuan muda kami paling-paling. Kamu hanya barang palsu kalau bicara kasar. Kamu hanya orang luar. Saya pikir kamu ingin mati. Kamu berani memukul saya. Ketika mulutmu kotor tidak pernah berpikir akan dipukul. Liu Xuan hanya mengataimu 2 kata. Apakah perlu sampai memukul orang? Mengataku 2 kata saya sudah sangat menghormati kalian. Kalau bukan karena kalian keluarga saya tadi di luar. Kalian sudah mati 800 kali. Tidak masuk akal tidak menghormati tuan muda kami saya. Tuan muda biarkan saya menghajar anak haram yang tidak tahu diri ini. Kamu berani memukul saya. Mulut tidak bersih anjing di pinggir jalan pun saya tampar apalagi. Kalau sekelompok orang yang bahkan tidak lebih baik dari anjing. Liu Xuan, kamu gila, mereka adalah penjaga keluarga Liu, adalah seniormu. Senior, aku tidak punya tipe. Senior yang sombong dan lupakah kamu? Aku paling benci orang yang pelin-pelan. Yang master, lihat dia Liu Xuan. Aku bicara baik-baik padamu tapi kamu bersikap seperti ini. Bicara baik-baik tapi langsung sombong begitu ketemu. Langsung menegurku dan mau merebut jiwaku. Bilang aku orang luar tapi bilang mau bicara baik-baik. Kita semua sudah berpengalaman, jangan main sandiwara. Memang pantas jadi kakak ipar, tegas sekali. Jangan ikut-ikutan, mereka berani melawan keluarga Cao dan datang ke sini. Tamu yang datang ini tidak baik. Liu Xuan, apa kamu pikir setelah melawan Cao Xiao, kamu sudah tak terkalahkan? Apa kamu juga mau adu kekuatan? Sepertinya kamu belum sadar diri. Kamu bisa melawan Cao Xiao, bukan karena kamu kuat tapi karena keluarga Liu. Jiwa pahlawan 5 harimau yang kuat dan aku 10 kali lebih kuat darimu. Kekuatan jiwanya sangat kuat. Bahkan Guan Yu sebelumnya kekuatan jiwanya tidak sampai separuhnya sekarang. Apakah ini kekuatan tersembunyi keluarga Liu? Liu Xuan. Apa mau berkelahi? Itu tergantung sikapmu. Aku bersikap seperti ini. Liu Xuan, aku, sebagai yang master keluarga Liu, sudah memberikanmu kesempatan ini. Sudah sangat baik hati. Aku tidak melihatnya, kalian melihatnya. Liu Xuan, aku beri kesempatan lagi sebelum kakek datang, jika kamu masih seperti ini. Tidak tahu diri, maka aku harus menggunakan cara lain untuk berurusan denganmu. Kalau begitu aku memang tidak tahu diri hari ini, aku ingin melihat. Apa hak kalian yang disebut keluarga inti ini? Untuk bersikap tinggi di hadapanku. Tidak tahu diri, apa kamu pikir, dengan jiwa pahlawan 5 harimau? Kamu bisa melawan keluarga inti, jiwa pahlawan 5 harimau. Juga hanya dipinjamkan keluarga Liu untuk garis keturunanmu. Untuk menekan gerbang Huangquan, apa kamu benar-benar berpikir? Itu milikmu Liu Xuan, jangan berhayal. Menggunakan jiwa pahlawan 5 harimau mereka, tidak akan membantumu jiwa pahlawan 5 harimau. Adalah milik keluarga Liu, bukan milikmu orang luar. Kekuatan jiwanya melonjak lagi, sudah mulai bisa bersaing dengan Cao Xiao. Dari segi status aku lebih tinggi darimu dari segi kekuatan. Aku bisa dengan mudah mengalahkanmu, diberi sedikit kesempatan, kamu tidak tahu diri. Perbedaan di antara kita, aku beri kesempatan terakhir, serahkan. Jiwa pahlawan 5 harimau aku akan membiarkanmu pergi bagaimana? Ada satu hal yang kamu katakan dengan benar, sudah waktunya aku tunjukkan. Perbedaan di antara kita. Yang master, apa yang baru saja terjadi? Cuma satu tamparan terus selesai. Tunggu, tamparan ini kelihatan biasa aja. Tapi sebenarnya kalau kita yang kena pasti gak bakal bisa menghindar. Ada selera. Liu Xuan, kamu memang gak pernah mengecewakan aku. Gimana bisa gini, gila banget. Kamu berani tampar si bocah ini? Aku ulangi, kalau mulutmu masih kotor bukan cuma bocah ini. Bahkan kepala keluarga pun aku tetap tampar. Kamu ini mau balik langit ya? Liu Xuan, barusan cuma karena aku lengah. Jadi kamu bisa menang kali ini, pasti gak bakal aku biarkan. Kamu menang lagi.
Aduh, kekuatan jiwanya udah setara sama Cao Xiao. Dia udah panik, dia mati aja lu. Mana orangnya? Orang ini beneran seseram yang Sanzhan bilang. Ini kayaknya cuma bercanda ya. Liu Xuan terlalu kuat kekuatannya sendiri. Sudah bisa mengalahkan semuanya. Aku sebelumnya malah minta duel sama kakak ipar tanpa kekuatan. Untung kakak ipar gak ngebunuh, jangan gerak aku. Liu Xuan, kamu cuma anak buangan keluarga Liu. Kamu pikir kamu bisa? Bukan Liu Xuan, kamu bocah ini. Masih aja bilang anak haram. Bener-bener gak dengerin kata-kata aku ya. Lepasin aku. Kalau berani lawan aku siap-siap mati. Kepala keluarga Liu datang. Para sesepuh keluarga Liu, kalian datang pas banget. Cepat selamatkan bocah ini, kakek. Kalian ini ngapain lancang, cepat berhenti. Bagus. Yao Zu, ayah dia. Kamu Liu Xuan betul. Kenapa kamu sakiti anakku ini, bocah keluarga Liu? Kakakmu calon pemimpin yang harus kamu ikuti. Dia pantas, kenapa aku tampar dia, tanya aja sama dia. Kepala keluarga. Gak masuk akal. Ayah dengerin Yao Zu, cuma ngomong beberapa kata. Dia langsung ngebunuh serigala yang gak tahu terima kasih. Iya nih, kalau dia dibawa balik ke keluarga Liu pasti bakal bikin keluarga Liu kacau. Kapan kalian pernah urus aku, jangan sok moralis. Siapa yang peduli sama keluarga Liu? Lihat, udahlah Liu Xuan. Aku tahu kamu punya dendam, tapi sekarang bukan waktunya untuk ribut. Kamu berlutut saja. Berlutut di depan seluruh keluarga minta maaf ke kakakmu. Aku bisa jamin tidak akan menuntut lagi kesalahan yang telah kamu lakukan sebelumnya. Apa aku tidak salah dengar kesalahan aku? Anak sialan, kamu tidak mengerti bahasa manusia, ya ini kakekmu. Aku pamanmu sekarang berlutut. Patuh dan minta maaf kepada kami, dengar tidak? Kalau aku tidak berlutut. Kamu tidak berlutut, kamu tunggu mati saja. Sayang apa mati-mati, kita satu keluarga. Jangan ngomong sembarangan, masa depanmu harus mewarisi Liu keluarga yang sah benar. Kalau mau jadi kepala keluarga harus belajar lembut dan baik hati. Emosi tidak terlihat, kamu kenapa tidak punya sikap? Sama sekali tidak ya kakek. Yao Zu mengakui kesalahan Liu Xuan. Aku mengerti kamu di luar sedikit tersakiti, tapi kamu tidak boleh lupa asal kamu keturunan Liu keluarga. Harus mendengarkan perkataan orang tua kita. Pertama, kalian bukan orang tua saya. Kedua, sebelum kalian datang saya tidak pernah dengar. Apa itu Liu keluarga yang tersembunyi? Sekarang tahu tidak terlambat. Kamu muda dan bersemangat, itu bagus. Bisa mengalahkan kakakmu, menunjukkan kamu masih punya sedikit kemampuan dalam hal ini, kamu lebih baik dari ayahmu. Anak yang tidak berbakti jauh lebih kuat, aku senang. Anak yang tidak berbakti. Ayahmu itu di seluruh keluarga diakui sebagai orang yang lemah. Tidak berbakat, sudah tidak mau maju juga. Kabur dengan anak perempuan, san keluarga tidak jelas. Ditemukan keluarga, dihancurkan kekuatannya. Dikeluarkan dari keluarga, diusir untuk menjaga pintu Huangquan. Baru ada kamu, anak sialan. Ngomong-ngomong, kematiannya juga salahku. Semua karena aku terlalu marah waktu itu. Tidak berhasil menghentikan pamanku sehingga dia bertindak terlalu keras. Membuat ayahmu tidak punya banyak waktu lagi. Ayah, bagaimana bisa menyalahkanmu itu, karena adikmu terlalu keras kepala. Bersikeras melindungi perempuan san keluarga itu, oh ya. Itu ibumu, menurutku ayahku ini semua untuk kebaikan Liu keluarga. Kamu terlalu baik, ibu bapaknya itu pantas. Jelas-jelas sepasang pria wanita, kamu masih membiarkan mereka. Masih mengirim mereka menjaga pintu Huangquan, masih sempat membuat orang luar seperti ini
bisa dibilang rejeki nomplok. Sudah tidak usah dibahas lagi Liu Xuan, sekarang berlutut dan minta maaf. Ke kakakmu lalu serahkan 5 jiwa harimau. Kami akan membawamu pulang mengakui leluhur. Kurasa kalian ingin mati. Liu Xuan, sebenarnya apa yang kau inginkan? Menghina orang tuaku, menyengsarakan keluargaku di Huangquan, tempat yang menyedihkan. Hidup dalam kegelapan tanpa harapan, kalian masih bisa tenang-tenang saja. Bicara begitu sok suci kalian. Apakah kalian semua tidak ingin hidup lagi? Kau memberontak, kakek ayah bilang benar anak ini. Sejak kecil tidak ada yang mengasuh orang tuanya pun, tidak berguna kurasa dia. 80% hanya seorang anak haram. Kau orang asing yang tidak tahu aturan berani menyakiti anakku di depan keluarga. Sejak awal aku seharusnya tidak banyak bicara dengan kalian. Tapi tidak apa-apa, sekarang sudah tahu sebab musababnya. Maka aku bisa dengan tenang membunuh kalian. Sudahlah Liu Xuan, aku ingat kau masih keturunan keluarga Liu. Aku berunding damai denganmu, mengajukan syarat sudah cukup baik padamu. Apakah kau harus bersikap tidak tahu terima kasih seperti ini? Kalian tidak pantas mengajukan syarat padaku, kalian ingin jiwa 5 macan bukan? Ingin reputasi yang kudapatkan dari bawahanku. Baiklah kalau mau. Datang dan rebutlah. Tidak masuk akal, siapa yang memberimu keberanian? Kau pikir jiwa 5 macan akan berperang untukmu? Mari kita coba di mana 5 macan. Hamba di sini, siapa yang mau berperang untukku? Jiwa 5 macan tidak perlu pedulikan dia keluarga Liu, yang sah ada di sini. Cepat kembali ke tempatmu. Tidak perlu kami menemani tuan kami tumbuh besar. Tentu tahu siapa tuan yang sebenarnya, apa maksudmu? Bercanda 5 macan mana mungkin membantunya. Keluarga Liu adalah tuan sejati 5 macan. Dia hanya anak haram tanpa nama. Mengapa kalian mendengarkannya? Sungguh tidak masuk akal, aku bilang nenek moyang kalian sudah pikun semua. Kurang ajar. Yao Zhu. Anak manja seperti kau bisa seperti sekarang ini hanya karena jasa leluhur. Siapa yang memberimu keberanian menghina nama 5 macan? Orang asing kecil cari mati kau pikir. Keluarga Liu selama ini tidak punya cara untuk melawan 5 macan. Perintah leluhur keluarga Liu ada di sini, 5 macan cepat pergi. Sial, kekuatan roh kakak iparku habis. Bagus. Kurasa kau anak sialan ini tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sebagai tuan malah waspada terhadap bawahannya, sungguh tidak tahu malu. Orang asing seperti kau, apa haknya terhadap keluarga Liu? Mengatur-ngatur benar kalian ini, kalau masih banyak bicara. Aku akan menghabisi kalian semua. Menarik, menggunakan perintah leluhur untuk menekan 5 macan. Ternyata sudah direncanakan sejak lama, tidak heran kalian hari ini berani datang mencariku, ini alasan kalian merasa aman. Jangan banyak bicara tanpa bantuan 5 macan, kamu bukan siapa-siapa. Hari ini biarkan orang luar ini melihat dengan jelas. Apa itu aturan keluarga-keluarga Guan, kenapa masih diam saja? Kami adalah tuanmu yang sebenarnya, Guan Shanhai. Kamu tidak dengar? Cepat berdiri di sini. Kalian jangan bermimpi, tuan keluarga Guan hanya satu. Namanya adalah Liu Xuan. Apa yang kamu katakan? Kamu memberontak? Anak kecil, aku masih bisa memaafkanmu. Karena kamu masih muda dan tidak tahu apa-apa, lihatlah situasi ini, kamu masih bisa mengubah kata-katamu. Tidak perlu kalian. Semuanya mengaku sebagai keturunan Liu yang sah selama ribuan tahun. Tapi hanya berani bersembunyi seperti tikus mengabaikan keturunan 5 macan. Baru saja Liu Xuan membantu kami membuka situasi, kalian malah datang dan meminta ini itu, tidak setuju langsung berubah muka di dunia ini. Tidak ada tindakan yang lebih memalukan dari ini. Bagus sekali makiannya. Bajingan, siapa kamu ini? Hanya seorang pelayan. Berkata senaknya tentang tuanmu. Tunang-tunang Guan Shanhai. Xiao Yu tidak mengerti, kamu juga tidak mengerti? Cepat datang minta maaf pada keluarga tuan. Menurutku Xiao Yu benar. Benar apa? Kami keturunan 5 macan. Pada saat yang paling sulit tuanlah yang berdiri. Saat Han dipermalukan tuanlah yang memulihkan nama Liu, arwah 5 macan. Semua mengakui tuan, artinya kami tidak salah orang, malah kalian keluarga Liu yang bersembunyi menindas dengan kekuatan kalian sama sekali tidak layak mendapatkan pengakuan kami. Baik-baik, ternyata aku juga tidak salah melihat orang. Kalian lihat ini,
Pergi sana sekelompok pengkhianat hari ini. Aku akan membersihkan keluarga Liu. Sudahlah, tindakan kalian hanya akan mempermalukan. Kemuliaan leluhur, kamu tidak bisa mewakili keluarga Liu lagi pula. Membersihkan keluarga seharusnya aku yang melakukannya, apa yang kamu katakan. Maka dengarkan baik-baik, mulai sekarang aku Liu Xuan adalah keluarga Liu. Kakek anak ini gila. Dia bilang dia akan membuat keluarga Liu sendiri, tidak masuk akal bunuh anak yang tidak berbakti ini. Aku sudah lama ingin melakukan ini, kamu sama bodohnya, dengan ayahmu sama keras kepala. Pantas mendapat nasib ini serang bersama. Bunuh dia Liu Xuan, kakak ipar. Kalian tidak perlu ikut campur, lihat saja, bahkan tanpa arwah 5 macan. Aku tidak perlu bertindak, bisa dengan mudah menghancurkan mereka. Memanggil angin. Tidak baik gerakan ini, hati-hati. Ini tidak mungkin, bagaimana dia bisa menggunakan sihir keluarga Sang Xiao. Dulu seharusnya tidak membiarkan mereka menjaga gerbang Huangquan anak ini. Pasti pernah masuk ke dalam gerbang dan berinteraksi dengan arwah Sang Jiao. Bukan berarti kemungkinan besar juga berinteraksi dengan arwah lainnya. Memanggil hujan. Wajahku. Luar biasa, ini benar-benar teknik kuno. Astaga, kakak-kakak ipar murahku ini punya berapa banyak keajaiban. Dan berapa banyak lagi yang dia sembunyikan. Ayah, lihat kan, aku bilang Liu Xuan pasti menang. Berhenti menyerah, kami menyerah Liu Xuan. Kamu benar-benar anak baik keluarga Liu. Benarkah aku ingat aku adalah anak yang diusir dari keluarga tanpa nama dan status? Cucu yang baik, seandainya aku tahu kamu punya kemampuan sehebat ini. Pasti posisi pemimpin keluarga Liu tidak akan jatuh ke tangan Liu Yaozu yang tidak berguna. Kakek, apa yang aku katakan salah? Bisakah kamu bandingkan dengan Liu Xuan, sumber daya keluarga Liu, semua kamu sia-siakan. Kamu bahkan tidak bisa menyamai sehelai rambut Liu Xuan. Yaya pemimpin keluarga Liu ini harusnya keponakanku. Lihat ayahmu meninggal muda, lihatlah aku ini. Pergi sana, kamu pantas. Ada pepatah apa ya? Dulu kasar, sekarang merendah, sungguh lucu. Ya, hanya dengan kalian bisakah mewakili keluarga Liu. Cucu yang baik ini, semua kesalahan kami. Kami mengaku dan meminta maaf padamu kamu. Kamu pulanglah ke rumah mengakui leluhurmu. Sekarang baru ingat aku. Keluarga Liu kami pasti akan membesarkanmu dengan baik, menjadikanmu pemimpin. Memimpin keluarga Liu menuju kejayaan. Mimpi indah ya. Kamu Kurasa kalian belum menyadari situasi. berani melawan kakak iparku, harus siap dengan konsekuensinya. Ambil ini, kalian pikir kakak iparku akan bagaimana menghukum kalian? Benar, menurutku yang harus kalian khawatirkan sekarang adalah apakah kalian masih bisa selamat. Yang harus kalian khawatirkan sekarang adalah apakah kalian masih bisa selamat. Cucu yang baik, jangan begitu, kita kan keluarga. Keluarga, tadi kalian menyuruh membunuhku. Itu kan hanya kata-kata emosi, kok kamu anggap serius aku? Hanya ingin membawamu kembali ke keluarga Liu. Diam, kamu itu Liu Wen kan? Pamanku yang katanya. Iya, lihatlah keponakanku yang baik masih ingat nama pamannya. Tentu aku ingat, tadi kamu dan anakmu sudah bilang kamu itu yang menghancurkan keluargaku. Tidak kok, aku waktu itu hanya menjalankan perintah. Bangsat, aku tidak menyuruhmu sekejam itu, kamu juga tidak menghentikanku. Tadi kamu bilang itu juga salahmu, aku waktu itu memukul adikku sampai setengah mati, kamu tidak bilang berhenti, siapa yang berani berhenti? Cukup, kalian benar-benar tidak tahu malu, perselisihan saudara. Ayah dan anak bertengkar, muka leluhur sudah kalian nodai. Aku ini orangnya adil karena dulu kalian memberi ayahku kesempatan hidup, hari ini aku juga akan memberi kalian kesempatan hidup. Kak ipar, kamu benar-benar membiarkan mereka pergi begitu saja. Jangan buru-buru, aku belum selesai bicara soal keadilan ini. Adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Maksudmu? Dulu dia melumpuhkan ayahku, hari ini aku akan melumpuhkannya.
Dan mengusir garis keturunanmu dari keluarga Liu, mengusir garis keturunanmu dari keluarga Liu. Cucuku, jangan lakukan ini. Pergi. Jangan lihat waktu kamu masih kecil. Aku pernah menggendongmu. Ayahku meninggal tahun aku lahir, bagaimana kamu bisa menggendongku? Kamu benar-benar melumpuhkan ayahku. Kamu pikir aku bercanda? Aku Liu Xuan, apa yang aku katakan pasti aku lakukan. Oh ya, ingat garis keturunanmu tidak boleh lagi menyebut diri sebagai keluarga Liu yang sah. Mulai hari ini aku Liu Xuan adalah keluarga Liu. Liu Xuan, satu batang kayu sulit jadi perahu. Kalau kamu terus begini, cepat atau lambat kamu akan menyesal. Kamu mau pergi atau tidak? Bawa semua dan pergi. Kamu bilang ini apa sih? Liu Xuan, rumput tidak dicabut sampai akarnya bisa jadi bahaya. Mereka ini apa yang bisa mereka lakukan? Selama aku kuat, aku tidak takut siapapun. Jangan terlalu dipikirkan. Liu Xuan, bagaimanapun kami akan selalu mengikutimu. Bukan, aku hanya punya beberapa renungan. Kalian bilang, di dunia ini kenapa orang yang menikmati kekayaan dan kemewahan sering lebih mudah lupa asal, sedangkan orang yang hidup susah malah lebih tahu berbakti. Cepat lihat, masih ada yang lolos nih. Si tua itu. Tuanku, aku juga tertipu sebenarnya. Aku selalu setia pada keluarga Liu. Tidak disangka mereka aduh ini. Sangat tidak bisa diandalkan. Tidak perlu banyak bicara, kamu ingat. APA. Aku ini orangnya paling benci orang yang pelin-pelan. Bawa dia pergi sebelum mati, biarkan dia merenung di kamar. Tidak, tuanku. Liu Xuan, sekarang keluarga Chao kehilangan satu musuh lagi. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Waktuku juga tidak banyak, aku harus kembali menjaga gerbang Huangquan. Kalau mau melakukan sesuatu, lakukan sekaligus. Aku akan kembali ke keluarga Chao sekali lagi. Lapor. Bagaimana? Keluarga Yun dan keluarga Dong kalah telak dan mengumumkan keluar dari pavilion pahlawan, tidak akan ikut campur dalam persaingan longsor lagi. Apa orang-orang tidak berguna ini memang tidak bisa diandalkan. Kakak jangan panik dari awal, kita nggak ngandalin mereka kok. Orang yang kau suruh panggil mana? Lapor Paduka Mirka Sinua, sedang menunggu di luar istana panggil Mirka Mesuk. Baik, siapa ini? Ini aku. Putra sulung keluarga Liu Liu, Yao Zhu, memberi salam. Kau itu orang berbaju hitam itu? Betul, keluarga Liu memang punya nyali. Berani-beraninya datang ke keluarga Cao cari mati. Cheng Ba, apa-apaan sih? Dia itu tamu yang aku undang. Mundur tamu? Liu Xuan sudah gila. Berani-beraninya melumpuhkan ayahku dan bilang mau bikin keluarga Liu baru. Aku pasti akan balas dendam begini saja. Mari kita bekerja sama. Kalian cuma pecundang, mau kerja sama pakai apa? Kalau begitu lihat baik-baik siapa dia. Orang keluarga si Ma kakak. Kita dengan mereka punya permusuhan turun-temurun. Tidak ada musuh abadi, hanya kepentingan abadi Tuan Muda Cao. Benar-benar bijaksana, seperti pepatah pohon besar kena angin. Biarkan Liu Xuan berkuasa sendirian tidak baik untuk masa depan Long You. Bagaimana jika keluarga kalian yang tersembunyi punya strategi sempurna untuk membunuh Liu Xuan? Urusan selanjutnya bisa dibicarakan. Aku punya rencana. Bisa membantu Tuan Muda Cao mengalahkan Liu Xuan dengan pasti. Silakan lihat. Ternyata kau bagus dengan bantuan keluarga si Ma. Membunuh Liu Xuan semudah membalik telapak tangan. Kalau begitu, setelah urusan ini selesai, kalian berdua ikut aku pulang. Menikah. Baik. Di pisau ada surat. Surat dari keluarga Cao. Sepertinya nggak perlu cari dia lagi, saatnya pertempuran terakhir. Orangnya pada lengkap ya, tempat nontonnya, bagus nih, pemandangan jelas. Ngomong-ngomong, Liu Xuan mana? Dia di dalam menunggu kau datang untuk mati. Ulangi lagi. Tenang saja, hari ini pasti ada yang mati, tapi pasti bukan aku. Aku akan biarkan kalian berdua melihat bagaimana aku menyiksa dan membunuh kalian. Kau. Ngomong-ngomong, kalian semua tunggu di luar sebentar lagi. Aku akan biarkan mereka berdua melihat bagaimana aku mengambil kepala Liu Xuan. Baik.
Entah kenapa aku merasa Cao Xiao lebih kuat dari sebelumnya. Aku percaya Liu Xuan dia pasti akan menang lalu kembali untuk menikahiku. Udah malam masih juga nonton pemandangan nggak takut. Aku nairang time. Di dunia ini orang yang bisa membunuhku belum lahir. Aku suka orang sepertimu kau tahu, aku sudah mempersiapkan banyak hal untuk membunuhmu. Perintah leluhur keluarga Liu, ada di sini 5 macan. Mundur. Dasar tidak berguna demi menyingkirkanku kau bahkan rela. Berkhianat dan berdamai sungguh lucu. Ini adalah akibat perbuatanmu sendiri, 5 macan, sudah tidak ada lagi. Lalu aku bertanya dengan apa kau melawanku. Apakah kau lupa ini adalah wilayahku kau bisa menyingkirkan 5 macanku. Aku juga bisa mengguncang jiwamu. Aku dengar omong kosongmu. Di mana 5 jenderal hebat? Menjinakkan dewa. Ternyata seperti yang diduga keluarga Simatapi. Menurutmu pemahamanmu tentang gerbang Huangquan bisa menyaingi keluarga-keluarga tersembunyi itu. Sebenarnya aku sudah menebak kau akan melakukan ini. Lalu, Aku sengaja meminta bantuan kau bisa menjinakkan jiwa tapi. Bisakah kau menjinakkannya di mana jenderal terbang Feng Xian di sini? ternyata kau lubu. Aku sudah dengar dari ibuku di dalam gerbang Huangquan ini. Pernah melarikan diri seorang pahlawan yaitu Lu Fengxian. Kau benar-benar berani sekali. Seorang pria sejati lahir di antara langit dan bumi. Mana mungkin lama-lama tunduk pada orang lain penjaga gerbang. Kau kuat sangat kuat, sampai aku tidak bisa menebak kekuatanmu. Gerakan menjinakkan dewa ini, membuat wujud asliku. Tidak bisa muncul tapi sayang sangat sayang. Feng Xian sudah memasukkan kekuatan dewanya ke dalam. Ji Fang Tianhua, dengan ini cukup untuk menentukan kemenangan. Kekuatan Buddha Tiga Marga yang kecil ini kau yakin bisa mengalahkanku. Bagaimana menurutmu, masih ada rencana cadangan? Jika ini adalah kartu asmu maka kau sangat mengecewakanku. Kau sangat menarik Liu Xuan, aku tahu kau kuat bahkan bisa menggunakan sihir keluarga Sang tapi dengan kekuatan Feng Xian. Membunuhmu sendiri sudah cukup. Coba. Keras kepala. Bagaimana mungkin? Sudah kukatakan padamu tanpa jiwa pahlawan kau akan mati lebih buruk mengapa tidak percaya. Membunuh ayam tidak perlu pakai pisau besar dengan wujud asli jiwa pahlawan. Kau masih punya harapan tanpa wujud asli jiwa pahlawan kau benar-benar mencari mati. Meskipun aku tidak punya jiwa pahlawan 5 macan bahkan tidak perlu bertindak. Juga bisa dengan mudah menghancurkan sihirnya jika saat itu aku yang bertindak. Meskipun dia Cao Xiao punya 10 jiwa pahlawan tidak akan cukup untuk melawanku. Tidak menyangkakan kekuatanku sendiri sudah melampaui jiwa pahlawan. Tidak menyangkakan kekuatanku sendiri. Sudah melampaui jiwa pahlawan. Bagaimana mungkin bakatku adalah yang terkuat di dunia ini? Karena itu kau adalah katak dalam tempurung pernahkah kau mati? Pernahkah kau melihat Huangquan tahukah kau berapa banyak jenius yang terkubur di sini? Bakatmu yang sedikit ini apa artinya? Mengapa aku sudah menjadi yang terkuat di dunia ini, mengapa kau bisa mengalahkanku? Mengapa? Sejak usia 8 tahun aku dan ibuku menjaga gerbang Huangquan. Pada usia 12 tahun aku sudah bisa masuk ke Huangquan sendiri dan menaklukkan hantu-hantu. Yang kukatakan ini hanya kegiatan sehari-hariku di sini. Semuanya orang-orang berbakat bicaranya juga enak didengar. Dibimbing dengan baik oleh mereka aku sudah menguasai ribuan jurus bela diri. 100 aliran Taoisme 10 ilmu pamungkas mungkin kamu belum tahu. Ketika bertarung denganmu sebelumnya, aku hanya menggunakan 1% kekuatanku sisanya. Digunakan sepenuhnya untuk menjaga gerbang Huangquan. Jadi dari awal, kamu tidak pernah menghargai aku. Aku sudah menduga kamu masih punya cadangan jadi kali ini untuk berjaga-jaga. Aku sengaja menggunakan 10% kekuatanku tapi hanya ini. Sudah cukup untuk membunuhmu. Kamu diam saja, mengapa kamu lebih kuat dariku? Mengapa? Mau lari lagi masuk kembali ke dalam sana. Ternyata dengan mudahnya menaklukkan arwah lubu. Ternyata kamu tidak pernah membohongiku. Aku selalu menganggap diriku Cao Xiao sebagai seorang jenius. Tapi aku tidak menyangka sekeras apapun usahaku baru, bisa mencapai ambang pintumu. Mengapa takdir begitu tidak adil aku? Adalah yang terkuat di dunia ini, mengapa kamu adalah bulan purnama itu? Kamu adalah matahari itu, dan aku hanya kunang-kunang.
Aku tidak terima kamu tahu tidak. Kalau kamu tidak membuat masalah, aku juga tidak akan muncul, salahkan dirimu sendiri kamu. Masuklah ke Huangquan dulu untuk menunggu mereka, kaki tanganmu akan menyusul. Kamu pikir kalau kamu bisa mengalahkanku sudah selesai. Aku akan membuatmu berdarah. Tidak bisa menang, jangan gila-gilaan. Aku ingin kamu mati. Gila ya pintuku. Sialan, dia benar-benar akan meledakkan gerbang Huangquanku. Liu Xuan. Bagus, kamu baik-baik saja. Sudah kukatakan keluarga Cao yang kecil mudah ditaklukkan. Tidak di mana kakakku. Kalian masih berani menyebutnya. Kakakku tidak bisa menang lalu pergi meledakkan pintuku, kamu bilang. Dia gila ya? Kakakku kalah, ini tidak mungkin. Hasilnya sudah jelas, yang berdiri terakhir adalah Liu Xuan. Kalau kalian bijak, pikirkan baik-baik jalan keluar kalian. Benar, kalian tunggu saja dihukum. Nanti aku akan periksa pintuku kalau ada sedikit kerusakan. Keluarga Cao mati 10.000 kali pun tidak cukup. Ternyata dia benar-benar meledakkannya, ribuan arwah keluar. Semuanya hancur. Liu Xuan, apa yang kamu katakan? Kalian cepat pergi, nanti penjaga gerbang dari provinsi lain datang, aku juga tidak bisa menahan. Liu Xuan. Kamu adalah Erlang. Kalian salah orang, aku adalah penjaga pintu Xianzhou yang Jian. Liu Xuan sebagai penjaga pintu Longzhou. Tetapi lalai dalam tugas minai babkan pintu Huangquan jeda kejahatan. Harus mati. Aku bisa memperbaikinya. Terlambat, aku sudah menyerahkan masalah ini kepada penjaga pintu lain. Sedangkan kamu bayarlah dengan nyawamu. Liu Xuan. Jangan sakiti anakku.